Istrinya tak tahu kami bercerai. Di perjamuan bisnis, ia menatap kedua tanganku yang bertautan dengan jemari wanita muda itu. Ia berkata dengan setengah tersenyum bahwa ia sangat sibuk, suami. Kutatap pulau cahaya bulan putih bermata merah dalam pelukannya. Satu sama lain. Malam itu ia melemparku ke kamar. Mata merah langka bertanya mengapa. Aku tak menjawab, hanya merasa lucu. Jelas, ia tak bisa melepaskan cahaya bulan putihnya dalam hati. Seluruh dunia tahu ia menikahiku. Karena sinar bulan putihnya, pelarian di hari pernikahan, maka aku salah mengenakan jas. Menikah dengan wanita yang bahkan tak bisa mengingat namaku. Kerabat dan teman-teman secara pribadi mengatakan bahwa aku menyedihkan. Aku hanya pengganti istriku, cahaya bulan putih. Bahkan pasar malam pernikahan istri setengah selesai. Dipanggil pergi oleh cahaya bulan putih. Aku tidak berisik. Dia terbang ke luar negeri sepanjang tahun untuk mengunjungi White Moonlight. Aku juga bungkam. Sampai malam perceraian cahaya bulan putih Sun Yannan. Aku tidak sengaja mendengar anak itu bertanya padanya dengan mata merah. Aku kembali sekarang. Apakah kamu akan tetap menikah denganku? Sun Yannan terdiam sejenak. Saat jawaban tegas. Aku mengerti. Aku harus mengembalikan posisi suami Sun Yannan. Keesokan harinya aku menyerahkan perjanjian pernikahan padanya. Dia bahkan tidak melihat. Saat mengobrol dengan Bai Moonlight, dia menandatangani. Dia bergegas pergi tanpa mendengarkanku. Aku melihat punggung wanita itu. Kilatan tiba-tiba mencela diri sendiri melintas di hatiku. Aku ingin tahu seperti apa dia ketika dia mengetahui kebenaran. Jarak untuk mendapatkan akta cerai. Ini akan memakan waktu lebih dari setengah bulan. Saya juga mengambil waktu ini untuk mengemasi barang-barang saya. Perpisahan dengan saudara-saudara. Sun Yannan tiba-tiba datang menjemput saya untuk pertama kalinya. Dalam perjalanan kembali, dia akhirnya ingat sesuatu dan membuka mulutnya ke Chenzu. Setengah bulan yang lalu. Apa dokumen yang Anda minta untuk saya tanda tangani itu? Butuh waktu lama untuk mengingat untuk bertanya kepada saya juga. Selama ini, dia telah mengelilingi Song Jingyin. Bagaimana Anda bisa peduli dengan hal-hal kecil ini? Dan aku menarik bibirku. Akan berbicara. Ponsel Sun Yannan berdering lagi. Aku minum terlalu banyak. Kepalaku sakit. Bisakah kau menjemputku? Dengarkan nada sedikit sedih itu. Cinta pertama di kemudi. Jari-jari ramping sedikit putih. Ekspresi Song Jingyan tiba-tiba menjadi gelap. Sudah kukatakan berkali-kali, aku sudah menikah. Apa yang terjadi dengan keheningan sesaat sebelum menikah? Aku adalah pengantin pria di pernikahan itu. Nada ceroboh membuat Sun Yannan marah. Menikah selama 3 tahun. Apa yang kulihat? Dia selalu bersikap dingin dan mandiri. Baru kali ini kulihat dia kehilangan kendali. Dia menginjak rem. Roda bergesekan dengan tanah dan menimbulkan suara keras. Kau di sini. Ujung telepon yang lain berhenti bicara sebentar. Beberapa saat kemudian, suara di ujung sana menjadi sedikit tercekat. Maaf. Aku tak akan pernah mengganggumu lagi. Segera telepon di ujung sana ditutup. Tapi kulit Sun Yannan tidak membaik. Setelah sekian lama, akhirnya dia menyerah sepenuhnya. Ditunjuk, diketik beberapa kata, dan dikirim alamatnya. Setelah melihat alamat dari rambut, dia menoleh meminta maaf. Aku tahu apa yang akan dia katakan. Jika Anda ingin membuka mulut dulu, pergi bekerja jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan. Saya hanya akan naik taksi kembali. Lihat saya membuka pintu dan memegang payung. Sun Yannan merasa sedikit menyesal setelah semua. Aku akan kembali menemanimu setelah selesai. Dan aku menganggukkan kepalaku. Berdiri di tengah hujan. Melihatnya mengusir. Emosi kompleks melonjak di bagian bawah mataku. Ini adalah tahun ke-7 saya mencintai Sun Yannan. Saya masih ingat, pertama kali. Adegan jatuh cinta padanya pada pandangan pertama di studio tari. Dia bergoyang dalam gaun dansa. Sendiri. Menjadi juara kompetisi tari provinsi. Menjadi sosok bendera yang menggerakkan penonton. Di tengah hujan lebat, saya mengirim pesan ke Sun Yannan. Dokumen yang Anda tanyakan, ada di laci kopilot Anda. Buka saja jika Anda ingin tahu apa itu. Aku tidak pulang sampai setengah jam kemudian. Sun Yannan akhirnya menjawab, tidak perlu. Bukankah yang Anda minta saya tanda tangani secara alami berbahaya bagi saya? Itulah artinya tidak membacanya. Ya, ia sekarang sedang terburu-buru menjemput Song Jingyan yang minum terlalu banyak. Bagaimana kau punya waktu untuk melihatnya? Bahkan jika ia mudah dijangkau olehnya. Hujan seharian, tak berhenti sampai petang berikutnya. Aku sudah berdiam diri di rumah. Diam-diam di semua platform. Berita pasca nikah. Semua dihapus. Membersihkan momen. Aku berhenti. Sekilas, aku melihat Jiu Gongge baru Song Jingming. Ini foto malu di kapal pesiar. Setiap sudutnya menakjubkan, mengekspos tangan ramping dan lembut seorang wanita.
Aku tahu ini Sun Yannan. Aku juga tahu bahwa Song Jingming sengaja melakukannya. Tapi sekarang aku tak peduli lagi dengan hal-hal kecil. Kumatikan ponselku. Aku bangun dan pergi ke dapur untuk menyiapkan salad sendiri. Makan malam baru saja dimasak. Sun Yannan tiba-tiba kembali. Melihat kue di tangannya, saya mendapatkan sesaat. Apakah Anda tidak suka makanan penutup? Mengapa Anda tiba-tiba membeli kue? Sun Yannan datang. Lihat makan malamku. Sedikit mengernyit. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Apakah kamu lupa? Bagaimana cara makan begitu sederhana? Aku tinggal. Orang tuaku bercerai ketika aku berumur 4 atau 5 tahun. Serahkan aku pada nenek. Nenek meninggal ketika dia berusia 15 atau 16 tahun. Saya tidak punya siapa-siapa untuk peduli. Saya tidak pernah berulang tahun lagi. Saya telah menikah dengan Sun Yannan selama 3 tahun. Dia mengingatnya setiap tahun. Tidak peduli seberapa sibuknya Anda akan kembali untuk merayakan ulang tahun saya dengan saya. Aku kembali dari perjalanan jauh. Dia mengkhawatirkan keselamatanku. Dia juga akan menjemputku di bandara jika terjadi badai petir. Dia tahu aku takut, juga akan dengan lembut menghiburku. Kupikir kepedulian dan tawaran yang tidak disengaja ini. Bahkan jika kau menyukainya, sampai ulang tahun pernikahan 1 bulan. Sun Yannan, dengan alasan bahwa perusahaan ada hubungannya. Ditolak, dipesan terlebih dahulu. Makan malam dengan cahaya lilin. Ketika aku tersesat, Jiang mau memanggilku ke bar untuk mengantarkan mantelku. Tapi tanpa sengaja menabrak Song Jingmian. Dia mabuk berat, memegang seseorang yang seharusnya lembur di perusahaan. Aku tidak akan melepaskannya. Wajah Sun Nian menjadi gelap. Dengan marah mencabik-cabiknya Song Jingmian. Jangan sakit, lepaskan. Kau anggap apa aku? Membuangnya jika kau mau, memungutnya jika kau mau. Song Jingmian sama sekali tidak mendengarkan apa yang dia katakan. Tergelincir lurus dengan tangan mengambang itu. Memeluk pinggangnya lagi. Dan aku melakukannya berulang-ulang. Pada akhirnya, Sun Yan akhirnya menyerah dan kebobolan. Dia berdiri di sana tercengang Song Jinian. Apa yang kau inginkan dariku? Pada saat itu, tas di tanganku jatuh ke langit-langit. Begitu banyak gambaran yang melintas di benakku. Melalui tangan orang banyak yang tergenggam. Payung miring di tengah hujan. Setiap adegan, itu semua bukti bahwa Sun Yannan telah memberikan beberapa tahun untuk cinta. Saya telah melihat momen-momen itu dengan mata kepala sendiri. Jadi tidak dapat disangkal bahwa bahkan jika menikah selama 3 tahun. Bahkan jika saya menjadi suaminya. Bahkan jika saya pernah mendapat sedikit bantuan darinya. Tidak bisa menyangkal. Tepatnya, Sun Yannan baik padaku. Hanya saja aku meninggalkan Song Jingming untuk sementara. Dicuri darimu. Aku memiliki sedikit rasa manis. Anak itu mengira dia memiliki semuanya. Tapi sebenarnya aku tidak pernah memilikinya. Bahkan sedetik pun. Jadi lihatlah 24 angka pada kue itu. Tidak ada apapun di dalam diriku. Aku hanya mengangguk sopan, mengucapkan terima kasih. Sun Yannan menyalakan lilin. Dia tersenyum dan berkata, Chenzu, kami adalah suami istri. Jangan ucapkan terima kasih. Buat permintaan. Dan aku menganggukkan kepalaku. Baru saja bangun. Ponsel Sun Yannan berdering. Tatap matanya yang sedikit gemetar. Aku tahu panggilan siapa itu dan melakukannya lagi. Dan ternyata persis seperti yang kuharapkan. Telepon ditutup setelah 1 menit. Sun Yannan juga pergi, mendengarkan jarak di luar jendela. Suara udara, senyum kecut muncul di sudut bibirku. Lampu mati, lilin menari, refleks bayangan kesepianku di dinding. Kusatukan kedua tangan dan membuat permohonan 24 tahun. Aku takkan menyukai Sun Yannan lagi di tahun baru. Selamat tinggal dia di level 21 dalam 3 hari. Reuni rumah bordil. Dia dikelilingi orang-orang di tengah. Saat melihatku, dia langsung menghampiriku dan duduk. Menyaksikan 2 orang duduk bersama. Suasana di dalam kotak menjadi sedikit aneh. Aku tahu itu karena diriku sendiri. Bagaimanapun, di mata teman-teman kuliah ini, aku akan menikahi Sun Yan. Hanya untuk menyelamatkan beberapa tahun. Jadi semua orang memandang rendah diriku. Tapi aku tak peduli dengan spekulasi jahat ini. Duduklah dengan tenang. Monitor terlambat memegang kotak kardus besar. Salam semua orang. Saya mengundang Anda semua ke pesta hari ini. Salah satunya adalah untuk koneksi. 20 tahun yang lalu. Menulis surat untuk diri sendiri 5 tahun yang lalu. Ini hanya tentang waktu. Mari kita lihat bersama hari ini. Dan jadi mereka pergi ke sana, dan ada banyak kebisingan. Mari kita bersenang-senang. Semua orang secara acak memilih satu dan membacanya. Apakah ini baik-baik saja? Kalau begitu saya akan menggambar satu dulu. Anak laki-laki paling aktif di kelas masuk ke kerumunan. Saya menggambar satu dulu.
Beberapa orang yang tidak curiga di sekitarnya mendesaknya. Cepat membuka segelnya. Aku berdeham. Apa kabar setelah 5 tahun terbentang alam? Aku sedang menulis surat ini untukmu di bawah matahari. Walau entah kapan kau membaca surat-surat ini. Apa adegannya? Suasana hati apa? Tapi aku ingin menyampaikan padamu bagaimana perasaanku saat ini. Setelah mendengarkan paragraf pertama, dan ruangan menjadi sunyi, mereka semua mengalihkan perhatiannya padaku. Sun Yannan, yang awalnya memainkan ponselnya, juga mengangkat kepalanya, melihat orang-orang di sekitarnya dengan wajah terkejut. Wajahku yang tanpa emosi, dan terdengar dentuman. Anak itu menggangguku, tersenyum dan terus membaca. Aku 19 tahun. Aku baru saja memulai tahun keduaku. Aku jatuh cinta pada Sun Yannan. Tapi dia tidak mengetahuinya. Tapi tidak masalah jika kau tahu. Karena dia punya seseorang yang disukainya. Aku suka yang tidak diketahui. Ditakdirkan untuk sia-sia. Kau mungkin bertanya apakah aku ditakdirkan mati. Lalu kenapa kau tak mau menyerah? Yang ingin ku sampaikan adalah, aku menyukainya. Dialah yang bersorak di tengah keramaian. Pesona gadis yang tak tertahankan. Ini dia di udara hangat. Angkatlah sisir perawatan yang tak disengaja untukku. Dialah yang bahkan menolak pengakuan orang lain. Tetap sopan dan tulus. Setiap pagi, ini aku yang akan menoleh dan mengintip lehernya yang sakit. Ku dengar ia terluka karena menari. Menantang badai untuk diam-diam menaruh obat di lacinya. Aku, orang yang menuliskan seluruh halaman namanya di buku hariannya. Aku mungkin akan menghabiskan seluruh hidupku. Dia bahkan tak akan mengingatku. Tapi itu tak penting, karena cinta rahasia adalah kekacauan seseorang. Selesai membaca surat ini, dan suasana hening, Sun Yannan tiba-tiba merasakan Sungai Morti. Dia ingat tahun itu, pernikahan yang membuatnya tak tertahankan. Mengenang dalam sekelompok mata aneh. Berdiri tanpa ragu, sosok yang berjalan tegas ke sisinya. Sampai saat ini, dia akhirnya menemukan mengapa saya menikah dengannya. Bukan seperti yang orang lain katakan. Ini untuk berpegang teguh pada yang berkuasa. Hanya saja saya naksir dia selama bertahun-tahun. Untuk sesaat, hatinya yang telah lama diam. Entah mengapa semakin cepat, tiba-tiba dia ingin menekan hal-hal itu dalam hatinya. Keraguan yang mendalam. Saya ingin bertanya, tapi saya belum sempat mengatakannya. Saya menelepon Nian An setelah beberapa tahun pengiriman. Saya diblokir oleh beberapa kreditur di lantai bawah di clubhouse. Dia belum selesai. Ekspresi Sun Yannan berubah. Dia menyentak dan bergegas turun. Sekelompok orang mengikuti. Dia buru-buru melindungi Song Jingnian di belakangnya. Aku bergegas turun. Dan inilah yang terjadi. Aku tinggal. Dia tanpa sadar menatap Sun Yannan. Tapi aku hanya melihatnya melindungi Song. Sosok Serenian pergi. Ini adalah kekhawatiran yang belum pernah kumiliki. Aku menurunkan mataku dan menutupi bagian bawah mataku. Senyum mencela diri sendiri. Lalu aku diam-diam berbalik dan pulang. Baru pagi buta Sun Yan kembali. Lihat aku duduk di sofa dalam diam. Dia kemudian ingat untuk menjelaskan Chen Zhou. Kita semua adalah teman sekelas hari ini. Aku tidak bisa menutup mata dengan apa yang terjadi pada Song Jingnian. Aku tidak ingin mengeksposnya. Dengan lembut menetap seumur hidup. Pergi ke kamar mandi dengan piyama. Setengah jam kemudian, aku keluar menyeka rambutku. Tapi aku melihat Sun Yannan memegang ponselku. Ekspresinya sedikit aneh. Chen Zhou, kenapa kamu ingin membeli tiket pesawat? Dan saya tercengang. Saya dengan cepat bereaksi dan mengambil ponsel itu. Saya tidak membelinya. Ini tiket diskon dari maskapai, tekan pesan teks, kan? Sun Yan ingin bertanya lagi. Tapi lihat aku seperti aku tidak ingin mengatakan lebih banyak. Dia menekan ide untuk bertanya. Lagi pula, saya tidak akan pernah berbohong padanya, bukan? Jadi dia meletakkan telepon. Aku mengangguk dan pergi mandi. Setelah aku mengeringkan rambutku, Sulian, An juga keluar dari kamar mandi. Dia berinisiatif memeluk pinggangku, berjinjit untuk menciumku. Aku menoleh, menghindari ciuman terik itu. Aku berkata dengan samar bahwa aku tidak enak badan hari ini. Ingin istirahat lebih awal. Sulian, An tidak memaksaku untuk mematikan lampu lagi. Keesokan harinya cuaca cerah. Kami berkendara ke villa pemandian air panas bersama. Mata air hangat, biarkan saraf lelahku rileks. Aku sedang bersandar di dinding. Melihat kabut putih terus menguap. Aku mulai sedikit mengantuk. Aku tertidur tanpa sadar. Mungkin aku terbiasa dengan suara keras. Aku tidak mendengar ketukan pintu di luar. Sun Yannan meneleponku beberapa kali tapi tidak ada respon. Sedikit tidak sabar, hanya mendorong pintu masuk. Lihat aku grogi. Jantungnya berdegup kencang beberapa kali. Ia melompat ke pemandian air panas dan membantuku berdiri. Kubuka mata dengan linglung.
Difusi kelembaban, kulit ke kulit. Reaksi pertamanya adalah menurunkanku, membuka jendela untuk menghirup udara segar. Aku bangkit dan masuk ke ruang ganti. Tunggu sampai aku berpakaian dan keluar. Aku kelelahan, duduk di sebelah. Su Nian duduk sejenak, abaikan, berpaling. Aku sadar, sampai detik ini, aku baru sadar bahwa ketika aku berdiri di hari pernikahanku, betapa konyolnya pikiran itu di hatiku. Tak ada pendatang terlambat, menghangatkan hati. Cinta adalah cinta, bukan cinta bukan untuk mencintai. Aku bertaruh salah sejak awal. Jadi sekarang kita mengalami situasi kalah-kalah. Aku juga mengakuinya, entah sudah berapa lama, aku ditinggal, melihat lampu yang menyilaukan di atas. Tanpa berkata-kata tertawa, saya mendapat telepon dari staf. Mengatakan visa telah selesai, mendapatkan semua dokumen kembali, mulai berkemas. Kalender di meja dirobek setiap hari. Bagian bawah akan segera dicapai. Tahun akan segera berakhir. Aku akan segera pergi. Kota ini telah hidup selama lebih dari 20 tahun. Minggu ini, Su Nianan tidak pernah kembali. Itu adalah lagu selama beberapa tahun. Banyak pesan provokatif dikirim setiap hari. Hari ke-7 sampai akhir. Dia memposting video. Su Nianan setengah duduk di sofa. Mengusap pundaknya. Bergerak sangat lembut. Aku melihat, sambil memberinya semua yang telah dibelinya selama bertahun-tahun. Membuangnya ke tempat sampah. Hari kelima, dia mengirim beberapa gambar. Su Nianan mengirim beberapa jam tangan mahal. Meletakkan arloji di tangannya dengan tangannya sendiri. Saya menghancurkan foto pernikahan berkeping-keping. Dan melemparkannya ke dalam api. Hari ketiga sampai akhir. Ini rekaman. Su Nianan tertidur. Masih meneriakkan namanya. Nada asli dan aneh. Saya memberinya semua hadiah yang dia berikan pada dirinya sendiri setelah menikah. Semua dikemas dan dikirim untuk amal. Villa tempat saya dulu menjadi penulis. Perlahan dikendalikan. Dan barang bawaan kecil saya. Lambat laun didekorasi. Para pelayan di rumah melihat pemandangan yang rusak ini. Sedikit khawatir. Datang untuk bertanya beberapa kali apa yang terjadi. Saya tersenyum. Nada mudah, baru saja bercerai. Apakah wanita itu setuju? Saya tidak tahu. Tapi saya pikir Su Nian saat ini. Jika Anda melihat perjanjian perceraian itu. Seharusnya sangat bahagia. Bagaimanapun, dalam hatinya, semuanya Song Jingnian sekarang. Hari kedua dari belakang, Song Jingnian mengirim pesan lagi. Kali ini kamera tidak ditujukan pada Su Nianan. Itu adalah orang tuanya. Ambil foto. 3 orang di sekitar meja makan tersenyum cerah. Tidak ada apa-apa dalam diriku. Aku masih belum membalas pesan itu. Dia mengklik buku alamatnya. Akankah Song Jingnian, Su Nianan, dan semua orang yang terkait dengan mereka telah dihapus? Hari aku pergi. Salju pertama, aku mengumpulkan buku harian itu dari tadi malam. Surat cinta dari Mei. Semua pindah ke taman. Api jingga menerangi wajahku. Itu juga merekam pikiran para remaja. Gulungan pakaian terbakar. Aku menatap butiran salju. Berapa lama akan turun salju? Untuk menutupi abu ini. Dalam keadaan kesurupan, pintu yang tertutup tiba-tiba terbuka. Su Nianan, yang sudah lama tidak kulihat, kembali. Terburu-buru. Dia melirik pria yang berdiri di atas salju. Masuk ke ruang tamu. Keluar lagi. Dia berhenti di sebelahku. Lihatlah amplop-amplop merah muda-muda itu. Dia tidak bisa tidak memikirkan surat di pesta. Hati yang telah lama marah. Lagi pula, perlahan-lahan melunak. Aku sibuk akhir-akhir ini. Aku akan selesai dalam 2 hari. Mari kita mengobrol dengan baik. Apa yang kau bicarakan? Perceraian? Aku tersenyum dan menatapnya. Suaranya sangat acuh tak acuh. Jangan bicara. Apa yang paling kau inginkan? Bahkan, aku akan memberimu uang dalam sebulan. Sesuatu apa? Zuni, An hendak bertanya. Telepon berdering beberapa kali. Dia mengkliknya dan melihat pesan-pesan itu. Senyum di ujung alis dan sudut mata. Lihatlah ekspresinya. Aku melemparkan surat cinta terakhirku ke dalam api. Berdiri tubuhku yang tinggi, menghalangi api yang membara di belakangnya. Su Nianan membalas pesan itu. Surat cinta baru selesai terbakar. Dia juga lupa apa yang hendak dia tanyakan. Dan aku sendiri yang mengantarnya ke pintu. Membuka pintu untuknya. Angin dingin bertiup. Su Nianan melihat pakaian tipisku. Kamu kembali dulu. Jangan membeku. Tapi aku bersikeras untuk tetap di pintu untuk mengantarnya pergi. Melalui jendela, Su Nianan melihatku mengangkat tanganku dan melambaikannya. Dia mengatakan sesuatu dengan lembut. Tapi dia tidak mendengarnya dengan jelas. Tapi kiri dan kanan hanya di jalan. Perhatikan keselamatan. Dalam 3 tahun terakhir, dia telah mendengarnya berkali-kali. Jadi saya tidak mengingatnya. Setelah kendaraan dimulai,
segera menghilang dari pandangan. Aku berdiri sendirian di salju untuk waktu yang lama. Baru saja kembali ke kamar tidur. Kenakan mantel dan bawa koper untuk berbulu. Salju turun. Butir demi butir jatuh di kepalaku. Terlihat seperti rambut putih dari kejauhan. Taksi diparkir di pintu masuk villa. Aku berbalik dan melihat untuk terakhir kalinya sebelum aku masuk ke dalam mobil. Ulangi kalimat yang tak terdengar itu lagi. Jangan pernah melihatmu lagi. Beijing tidak terlihat lagi. Sun Yannan. Sun Yannan mengendarai mobil langsung untuk mengirim cuti beberapa tahun. Tadi malam, dia berteriak-teriak melihat foto masa kecilnya. Dia melakukan perjalanan khusus kembali untuk menghangatkan diri. Saat berjalan menuju lift dengan membawa tas yang berat, dia melewati seorang wanita aneh. Dari orang ini, dia mencium parfum ringan yang familiar. Ini adalah parfum favorit Song Jingnian. Orang ini baru saja keluar dari rumahnya. Apakah itu temannya? Sun Yan melahirkan sedikit ketenangan pikiran. Keraguan tapi lift segera turun. Dia tidak terlalu memikirkannya. Tekan lantai 7. Begitu aku melihatnya, wajah Song Jingnian menampakkan senyum cerah. Dua orang membolak-balik album foto. Sambil mengingat masa lalu, sebutkan masa kecil. Sun Yannan segera meletakkan barang-barang lainnya. Tinggalkan itu, tunggu sampai siang. Keluarga Song datang ke rumah Song Jingnian. Nian An, bibimu dan aku sibuk dengan pekerjaan selama ini. Jika Anda tidak merawatnya selama beberapa tahun, dia tidak tahu harus menyegelnya seperti apa. Ya kami harus berterima kasih. Song Jingnian berjalan ke sisi Sun Yannan. Saat dia akan berpegangan tangan, Songmu menariknya kembali. Sekarang kamu lebih tua, kamu juga punya keluarga. Saya belum masuk akal selama beberapa tahun dan telah mengganggu Anda. Jangan tersinggung, kami akan mendidiknya dengan baik. Katakan padanya untuk tidak mengundang Anda di masa depan. Suasana di ruang tamu langsung memadat. Sun Yannan mengerti arti di balik kata-kata itu. Napasnya menjadi kacau, dan dia bernapas dengan normal. Senyum yang menggantung di sudut bibirnya juga disingkirkan. Hanya formalitas dan kesopanan yang tersisa. Ekspresi Song berubah setelah beberapa tahun. Tapi dia tidak mengerti apa yang dikatakan ibunya. Dia menatap Sun Yannan sambil tersenyum. Mencoba mengubah topik. Saya tumbuh bersama Nian. Apa yang harus dikatakan merepotkan atau tidak? Dia juga berjanji akan mengantarku pulang, bukan? Sun Yannan mendongak dan hendak menjawab. Hubungi dua orang tua. Setelah tatapan penuh arti itu, kata-kata berputar-putar di antara bibir dan gigi. Berubah berarti setuju, tapi barusan sekretaris saya mengatakan bahwa ada yang salah dengan perusahaan. Karena bibi dan pamanku ada di sini, saya tidak akan repot. Setelah mengatakan itu, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Berbalik dan meninggalkan ruang tamu. Setiap beberapa langkah, sang ibu menghentikannya. Serahkan album foto itu. Nian An telah kasihan padamu dalam beberapa tahun terakhir. Tapi dia masih muda saat itu. Saya masih belum mengerti nilai ketulusan. Jangan khawatir tentang itu. Lihatlah tetua ini yang telah menyaksikan dirinya tumbuh dewasa. Tatapan meminta maaf itu. Sun Yannan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Bibi, aku sudah melepaskan masa lalu. Saya tidak akan menyimpan dendam selama beberapa tahun. Jangan khawatir. Orang tua menghela nafas. Melihatnya dengan penuh penyesalan. Sudah beberapa tahun tanpa suami istri. Ini juga takdir bahwa Anda bukan suami dan istri. Dengarkan ibumu. Pria yang kemudian Anda nikahi sangat berbakti. Juga sangat masuk akal. Tapi hubungan kalian juga sangat baik. Kamu harus menghargainya. Itulah yang patut mendapat perhatian Anda. Apakah Anda ingin menjadi tua dengan seseorang? Sun Yannan tahu bahwa mengirim ibunya adalah kebaikan. Dia juga memahami kisah dirinya dan Song selama beberapa tahun. Kembali ke pernikahan itu berakhir ketika dia marah dan ingin menikah dengan orang lain. Selama 3 tahun terakhir, dia juga mencoba melupakan masa lalu. Hiduplah dengan baik bersamaku. Tapi bagaimanapun juga, seseorang yang telah jatuh cinta selama 18 tahun. Bagaimana mungkin untuk meletakkannya? Jadi saya kembali ke China di Song Jingnian. Saat mengganggunya berulang kali, dia akhirnya mengalah. Bahkan jika Anda tidak bisa menjadi kekasih, cinta teman masih ada. Berpegang pada ide ini, dia memanjakan dirinya untuk datang kepadanya lagi dan lagi. Sejujurnya, setiap kali Song Jingnian menangis dan mengatakan bahwa dia masih mencintainya, hatinya tersentuh. Tapi saat-saat itu, seperti riak di danau saat angin bertiup, segera tidak ada jejak lagi. Dia akan selalu berada di saat dia akan jatuh. Mengingat bahwa aku adalah suaminya. Lagi dan lagi, dia seperti kesurupan, tidak bisa menemukan jalan keluar. Sampai saya mendengar kata-kata ini, dia seperti mendapat pencerahan, perlahan terbangun, mengingat pagi hari, melihatnya pergi menjauh di tengah salju tebal.
Sun Yannan merasakan ledakan kehangatan di hatinya. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Ibu Song. Suara hukuman tanpa dasar. Terima kasih telah menceritakan hal ini dengan sengaja. Saya mengerti. Setelah meninggalkan rumahnya, Sun Yannan kembali ke rumah lama. Sumo memanggilnya ke kamar. Nada suara luar biasa serius ketika Anda pertama kali menikah. Saya rasa rumah Chenzu tidak layak untuk Anda. Jadi saya punya beberapa keluhan tentang dia. Aku pernah melihatnya begitu peduli padamu 3 tahun belakangan ini. Jaga rumah agar baik. Jaga kami baik-baik juga. Aku juga perlahan melepaskan simpul-simpul itu. Kau tak terlalu muda. Ada beberapa hal yang tak ingin kukatakan lagi. Biarkan masa lalu berlalu. Jangan pegang lagi. Kau punya mata yang bagus. Dipetik suami yang hebat. Saatnya menetap dan menjalani hidupmu. Pernikahan tak seperti cinta. Dia adalah semangkuk bubur yang dimasak perlahan. Perhatikan aliran air yang panjang. Kau dan Chenzo tak punya pondasi emosional sebelum menikah. Begitu muda. Banyak yang perlu diperjelas pada waktunya, agar tak menumpuk kesalahpahaman dalam hatiku. Kau mengerti? Sun Yan tidak menyangka ibunya, yang selalu pendiam. Aku akan memberitahunya dengan susah payah. Kata-kata singkat dari orang tua ini. Tapi dia tahu ibunya benar. Dia menundukkan kepalanya dengan hormat. Kamu benar. Aku tahu latihannya. Sumo mengangguk lega. Lalu dia mengeluarkan sebuah kotak dan mendorongnya. Ini adalah liontin giok pemberian nenekmu ketika aku menikah. Bawa ke Chenzu. Lusa adalah hari ulang tahun ayahmu. Ingatlah untuk membawanya kembali. Mari kita seadanya sebagai sebuah keluarga. Sun Yannan membuka kotak itu. Lihatlah sepasang liontin giok es di dalamnya. Kesadaran agak dominan, Morty. Dia teringat adegan 3 tahun lalu. Pernikahan yang memicu banyak angin dan hujan. Song Jingnian melalui telepon. Setelah penonton mengumumkan bahwa mereka membatalkan pernikahan. Baik kerabat maupun teman mengubah wajah mereka dan segera pergi. Dan dia berdiri di sana sendirian. Aku mengambil mikrofon dengan hati mati. Meletakkan emosi yang telah lama tersimpan di hatiku. Sebuah otak dilepaskan. Apa sebenarnya yang dikatakannya? Dia sendiri tidak mengetahuinya. Sampai aku berdiri. Didorong ke belakang panggung oleh saudara perempuannya yang cemas. Kembali ke pandanganku. Dia baru saja kembali sadar. Pawai pernikahan. Aku berganti pakaian dengan setelan yang agak longgar itu. Selangkah demi selangkah, dia berjalan tegas ke sisinya. Bersamanya, menerima ribuan pasang di bawah. Mata-mata, tanpa rasa takut dan tak gentar. Mungkin tertular oleh ketegasanku. Hati Sun Yannan yang mengingat. Menghasilkan keberanian lebih untuk memecahkan perahu. Meskipun dia belum tahu nama pengantin prianya. Tapi dia telah mengambil keputusan. Gunakan sisa hidupmu. Berbaik hatilah pada orang di sebelahnya yang meletakkan cincin di bantalnya. Jangan pernah kecewakan aku di saat tergelap dalam hidupnya. Tangan yang terulur padanya. Sun Yannan meletakkan kotak berisi liontin giok. Meletakkannya di laci kopilot. Dia melihat dokumen itu sebelum menutup laci. Pikirkan baik-baik kapan ini dimasukkan. Tapi otakku berbalik dan aku tidak memiliki petunjuk apapun. Ketika dia hendak mengeluarkannya dan melihatnya. Saya menerima telepon dari Song Jingnian, Nian An. Orang tua saya sudah pergi. Teman saya bilang dia akan keluar untuk berkumpul. Apakah Anda sudah selesai? Apakah Anda ingin datang dan bermain bersama? Kali ini, Sun Yannan menolak tanpa ragu. Nada pemberian beberapa tahun akan menjadi tertekan. Ragu untuk berbicara. Dia membuat alasan untuk mengadakan pertemuan. Menutup telepon. Dia mendorong laci dan pulang ke rumah. Villa yang ramai sangat sepi hari ini. Sun Yannan melihat sekeliling. Saya menemukan banyak hal yang hilang di ruang tamu. Jepit rambut yang dia tinggalkan di meja kopi beberapa bulan yang lalu. Gelas air di meja makan. Sofa melempar bantal. Itu semua hal kecil yang tidak penting yang saya beli kembali. Dia tidak akan menyadarinya sebelumnya. Saya tidak tahu mengapa. Kali ini dia sangat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Memanggil pengurus rumah. Menanyakan mengapa begitu banyak hal yang hilang dari rumah. Tuan membuang semuanya. Setelah pengurus rumah tua yang sudah sepuh bangkit untuk pemulihan. Aku mendongak menatap wajahnya, ragu untuk berbicara, rindu. Apakah kau benar-benar ingin menghabiskan hari bersalju ini dengan Tuan Ansista? Aku tahu kau pasti pulang. Sudah berapa lama sejak kau berkumpul dengan teman-temanmu? Pergi dan minum bersama. Beberapa suster yang baik memasuki pintu sambil berpegangan tangan. Menarik Sun Yannan, dia berjalan keluar tanpa mengatakan apa-apa. Kata pernikahan yang belum datang untuk diingat dan diucapkan. Tenggelam dalam kehidupan. Meskipun minum, tapi beberapa suster membaca tubuh Sun Yannan. Aku hanya berani membawakannya beberapa gelas air matang. Dia melihat beberapa orang yang sedang bermain game. Ambil 2 teguk.
Keluarkan ponselmu dan temukan aku. Aku mengedit sebuah paragraf. Apakah ada yang harus kamu lakukan hari ini? Kemana kamu pergi? Jam berapa kamu kembali? Kirimkan aku alamatnya. Aku akan menjemputmu nanti. Hari bersalju. Jalan dengan hati-hati. Jangan jatuh. Tombol kirim belum ditekan. Suster yang baru saja menjawab telepon mengubah wajahnya. Dia menarik Sun Yannan. Berteriak. Nada beberapa orang di meja sangat mendasar. Pergi, pindah tempat. Ada sesuatu yang baru untuk ditonton. Sekelompok orang. Aku bingung dengan kata-katanya yang tidak jelas. Anda bisa mendengar keributan itu. Semua orang menjadi bersemangat. Berdesakan dengan pakaian mobil bersama-sama. Dalam perjalanan, semua orang bertanya kemana mereka akan pergi. Dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Melirik Sun Yannan dari waktu ke waktu. Tujuannya adalah bar yang belum pernah mereka kunjungi. Sebelum turun dari bus, kakak ini mendorong Sun Yannan ke depan. Lalu dia mengatakan sesuatu yang aneh, Angi. Beberapa hal yang sudah pernah ku dengar. Ini benar-benar menahan diri di papan Ding Talk. Hanya ingin memberitahumu, jangan salahkan aku jika kamu melihat sesuatu nanti. Aku benar-benar untuk kebaikanmu sendiri. Sekelompok orang semuanya adalah saudara perempuan yang tumbuh bersama. Mendengarnya berbicara dengan nada yang begitu serius. Senyum di wajah Sun Yan perlahan menghilang. Dia melihat ke pintu dekat di tangan. Pakaian pas dinaikkan dan pintu didorong terbuka. Lapangan di bar. Pemandangan terungkap di depan orang sekilas. Di aula penuh warna. Semua orang benamkan diri dalam musik DJ yang memekakkan telinga. Lampu sorot putih turun. Menjadi pusat perhatian. Sepasang suami istri berciuman jelas di foto. Meski dipisahkan oleh jarak. Tapi sekilas Sun Yannan masih melihat Song Jingnian. Dia sedang memeluk seorang wanita yang penuh gairah dan cantik. Wajah wanita itu menunjukkan sarkasme abnormal. Sepasang tangan terus mengobrol di belakang wanita itu. Sepertinya kesombongan di masa damai. Tuan muda kaya ceroboh. Berbeda dari dua orang. Untuk sementara, 7 atau 8 orang yang berdiri di depan pintu terdiam. Berbeda dengan keheningan ini. Itu adalah ejekan yang semakin berapi-api di aula. Saya akan bermain sangat besar sekaligus. Sudah setengah jam. Tidakkah kamu akan mati? Hubungan antara teman pria dan wanita sudah di tempat. Sayang, ada apa? Iri, jangan katakan itu. Saya sudah berbicara dengan pacar ini selama setengah tahun. Masih belum lelah. Berapa lama Anda mengatakan pertemuan ini akan berlangsung? Akankah melampaui Sun Yannan? Jangan menebak pikiran beberapa tahun. Dia hanya bersenang-senang. Soalnya, Sun Yannan telah bermain selama 3 tahun. Sekarang alam datang. Bukankah masih menggoda seperti anjing? Saya mendengar teman Song Jingnian berbicara dengan bebas. Ucapkan kata-kata ini. Beberapa saudara perempuan mulai bekerja dan menggosok bersama. Mereka tidak bisa bernapas, terhimpit di kerumunan dan bergegas masuk. 1 untuk mematikan musik, 1 untuk menyalakan lampu. Sisanya kalian melompat tepat ke atas panggung. Terutama fokus pada 2 orang yang tak terpisahkan. Perubahan mendadak ini, pecahkan suasana hangat tempat kejadian. Song Jingnian melihat beberapa orang yang menerobos masuk di waktu yang tidak diketahui. Wajahnya menjadi sangat malu. Aku melihat sekeliling dan tidak melihat Sun Yannan. Dia menghela nafas lega. Lihatlah orang-orang jahat ini dengan wajah dingin. Dari mana kau tahu itu? Aku tidak mengundangmu. Apa yang kau lakukan di sini? Beberapa orang marah. Mendengar ini, aku bertengkar dengannya langsung. Ini hanya sebuah bar. Kau datang, tidak bisakah kita datang? Aku masih membutuhkan undanganmu. Mengapa kau berbulan madu dengan pacar barumu? Takut kami akan melihatnya dan mengeluh. Song Jingnian tidak ingin berada di depan teman dan pacar. Kehilangan muka, otakku tercekat ketika panas, dan aku kembali takut pada apa yang kutakutkan. Aku hanya jatuh cinta. Apakah kau masih takut Sun Yannan akan tahu? Dia sudah menikah. Dia juga mengganggu kebebasan mantan pacarnya untuk jatuh cinta. Jangan khawatir, begitu ini keluar. Para suster bertepuk tangan. Lihat bagaimana mereka tertawa bukannya marah. Selanjutnya baru Song Jingnian. Dia menyadari ada yang tidak beres. Aku hanya ingin bertanya. Para suster berbicara lebih dulu. Pria tergila-gila yang telah berpura-pura jatuh cinta begitu lama. Sekarang ekor rubah terbuka dan tidak ada lagi akting. Song Jingnian, Anda telah berbicara dengan wanita lain selama setengah tahun. Mengapa Anda makan di mangkuk dan melihat panci? Apakah Anda akan memprovokasi keamanan? Mendengar ini, pacar Song Jingnian juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Wajahnya tenggelam. Song tidak menyangka hal ini akan terjadi hari ini selama beberapa tahun. Dia tahu itu akan menjadi masalah besar. Aku bahkan tidak memikirkannya.
Apakah dia tidak buru-buru memposting dan memohon padaku untuk kembali bersama? Aku mengganggunya sampai mati. Bagaimana mungkin memprovokasi dia? Dia menggangguku seperti bajingan dan tidak bisa menyingkirkannya. Aku bosan 3 tahun yang lalu. Jadi aku sengaja kabur dari pernikahan. Itu tidak ada hubungannya dengan pergi ke luar negeri. Sekarang yang aku suka hanyalah pacarku. Apakah ini semua dari hatimu? Di hadapan beberapa orang, Song Jingmian juga tidak mau bocor udara. Dia mengangkat lehernya, seperti singa yang sombong, tentu saja. Bahkan jika Sun Yan sendiri yang datang, aku juga akan mengatakan yang sebenarnya kata demi kata. Dengan janji ini, tidak ada yang berbicara lagi. Para suster mundur beberapa langkah diam-diam. Beri jalan, perhatikan mereka bergerak serempak. Kelopak mata kanan Song Jingmian melompat dengan kasar. Ia menengok, sosok yang dikenalnya berdiri di depan pintu. Hati yang gelisah, mendinginkan seketika. Penonton menyaksikan adegan yang semarak. Menoleh setelahnya, hari ini, 3 tahun kemudian, Sun Yannan sekali lagi menjadi pusat perhatian. Tapi wajahnya tanpa diduga tanpa ekspresi. Kemarahan yang orang lain bayangkan. Kekecewaan rasa sakit. Tidak ada tanda-tanda malu. Beberapa hanya lega setelah 1000 layar berlalu. Dan tirai jatuh. Di seberang kerumunan luas. Dia, lihatlah pria di atas panggung yang telah pucat. Orang yang dicintainya selama bertahun-tahun. Pria yang selalu memintanya. Orang yang meninggalkannya sendirian. Pengantin pria pergi di pesta pernikahan. Pada saat ini, tiba-tiba menjadi asing. Dia seperti mengenalnya untuk pertama kali. Tapi dia jelas telah mengenalnya selama 18 tahun. Saya mendengarnya kata demi kata. Terima kasih untuk tidak berbohong kepada saya lagi. Akhirnya mengatakan yang sebenarnya dan mengirimnya pergi selama beberapa tahun. Dalam bisikan yang tak terhitung jumlahnya. Suara Sun Yannan tenang dan acuh tak acuh. Ini tidak seperti konfrontasi. Ini seperti berbicara tentang cuaca hari ini. Dan para suster di atas sana, mereka menatapnya seperti ini. Tiba-tiba teringat 3 tahun yang lalu. Adegan ketika saya pertama kali muncul di depan mereka. Ekspresi yang sama seperti sekarang. Nada yang sama persis. Kecepatan bicara yang sama persis. Saya saat ini masih lajang. Jika Anda tidak memiliki komentar, saya bisa menjadi pengantin pria Anda. Sun Yan dengan tenang memberitahu penonton tentang kalimat ini. Kemudian Sun Yannan menurunkan matanya. Senyum kecil muncul di sudut mulutnya, dan dia juga memikirkanku. Sampai saat ini, dia akhirnya mengerti, tekanan macam apa yang saya alami hari itu. Berdiri di sampingnya, begitu berhati-hati dan diam, agar dia bisa melakukan ini. Butuh waktu 3 tahun. Baru saat itulah saya melihat cinta saya yang agung dan berapi-api. Untungnya, semuanya masih datang. Dapatkan. Sun Yan tidak membayar hal-hal yang tidak layak ini lagi. Buang-buang waktu. Dia berbalik dan pergi tanpa ragu. Selangkah demi selangkah dengan tekad. Kembali ke mobil. Sun Yannan menyalakan telepon. Mengirim pesan yang belum terkirim. Dikirim keluar. Ding dong. Dia pikir aku membalas pesan itu dalam hitungan detik. Menjatuhkan matanya. Dalam warna putih dan hijau. Tanda seru merah itu sangat menarik perhatian. Dia melihat prompt verifikasi add friend di bawah. Dia berkedip cepat. Catatan di tengah layar. Avatar di sebelah kiri dipastikan adalah aku. Tapi kenapa aku memblokir tanpa alasan? Hapus dia. Cinta pertama N tidak mengerti. Dia mengirim beberapa lagi. Itu masih diblokir. Danau hatinya yang tenang. Ada lingkaran riak yang tak terhitung jumlahnya. Alasan memberitahunya sesuatu pasti telah terjadi. Tapi emosi mati-matian menekan alasan. Mencoba meyakinkannya dengan alasan lain. Pagi ini, apakah aku masih mengirimnya keluar seperti dulu? Dan dia terlihat normal. Aku melambaikan tangan padanya. Mungkin hanya tertunda. Sun Yannan mati-matian melakukan konstruksi psikologis untuk dirinya sendiri. Tapi itu kabur. Kecepatan satu kaki menginjak pedal gas hingga ke dasar. Tapi dikhianati hatinya yang bingung. Ia menerobos 10 lampu merah berturut-turut. Tiba di rumah sebelum gelap. Rumahnya sama seperti saat ia pergi. Masih sepi. Sepi, tidak seperti rumah aslinya. Ia melihat lampu dapur menyala. Mengira aku sedang membuat sup sadar di dalamnya. Baru saja bergegas masuk. Ada sup yang sedang dimasak di atas kompor. Itu hanya pengasuh yang menonton api. Melihatnya, ia memberi hormat dengan cepat. Ia buru-buru menuangkan semangkuk sup dan menyerahkannya. Sun Yannan tidak minum, masih menyesapnya. Sup panas itu bukan rasa yang biasa ia rasakan. Sun Yannan mengerutkan keningnya. Bukankah sup decanting direbus dulu? Tujuan mata jernih pengasuh kecil itu. Terbuka maksimal. Saya minta maaf dengan panik. Maafkan saya, Nona. Tuan mengajari saya cara membuat sup sebelum dia menjauh.
Tapi saya tidak menuliskannya. Mohon tunggu sebentar. Saya akan segera membuatkan yang baru untuk Anda. Di bagian ini, Sun Yannan hanya mendengar 4 kata sebelum menjauh. Naikinya berdetak jantung. Langsung ke jurang yang dingin. Kapan Tuhan menjauh? Setelah Anda keluar pagi ini. Kamar tidur, ruang tamu, belajar, kamar mandi, setiap sudut rumah. Sun Yannan telah mencari di mana-mana. Masih tidak ada jejak saya. Kepala pelayan tua yang mendengar suara itu. Lihatlah dia dengan panik. Akhirnya aku bisa menghilangkan keraguan di hatiku. Saya mendapatkannya. Nona, mengapa Anda setuju untuk menceraikan suami Anda? Perceraian mendengar 2 kata ini. Sun Yannan hanya merasa bahwa dunia berputar untuk sementara waktu. Dia tidak pernah mendengar saya menyebutkannya. Mengapa semua orang berpikir dia ingin bercerai? Dia berlarian di kepalanya. Pikirkan kembali apa yang terjadi selama itu. Mencoba menemukan beberapa petunjuk. Tingkah aneh Mona di kafe. Tiket yang tidak sempat saya lihat lebih dekat. Hal-hal yang saya katakan pagi ini yang tidak masuk akal. Dia sudah memberikan apa yang dia inginkan. Ingat kalimat ini yang tidak sempat saya tanyakan. Sun Yannan semakin bingung. Dia meminta sekretarisnya untuk memeriksa keberadaan saya. Saat mengemudi untuk menemukannya sendiri. Dia pertama kali pergi ke rumah tua tempat saya tinggal sebelum menikah. Tapi hanya melihat pintu dan jendela yang tertutup rapat. Tetangga di sekitarnya memberitahunya. Saya kembali kemarin. Kehilangan banyak hal. Yang keempat adalah munculnya pergi. Detik berikutnya, pesan sekretaris dikirim ke Pasu. Saya menemukan bahwa suami saya membeli 1,5 bulan yang lalu. Penerbangan non-San Francisco. Itu berangkat pagi ini. Seharusnya sudah tiba sekarang. Jadi alih-alih pindah, saya memutuskan untuk pergi ke luar negeri. Setelah menyadari hal ini, Sun Yannan merasakan dingin di hatinya. Dia tidak mengerti, mengapa saya tiba-tiba memiliki ide untuk bercerai. Ditinggal lagi tanpa peringatan, menjadi suaminya dan berdiri di sisinya. Bukankah itu yang selalu saya harapkan? Setelah meminta sekretaris untuk memesan tiket pesawat ke Amerika Serikat, Sun Yang kembali ke mobil. Dia tidak mengemudi, bersandar di sandaran kursi, melihat antarmuka obrolan yang diblokir dalam keadaan kesurupan. Sebuah ponsel yang belum diisi daya selama sehari mengeluarkan peringatan baterai rendah. Dia membuka laci untuk mendapatkan kabel pengisian. Garis pandang dari file itu mengambil mangsa. Kali ini, dia akhirnya mendapatkan ini. Dokumen yang telah disimpan selama sebulan. Ini aktif. Perjanjian perceraian yang dapat dilihat sekilas setelah 4 kata. Tangan Sun Yannan dibersihkan beberapa kali tanpa terkendali. Tapi dia tetap tenang, membalik halaman, sampai halaman terakhir. Lihat nama yang ditandatangani sendiri di atasnya. Dia hanya membeku, tanda tangannya. Mengapa itu muncul pada penyelesaian perceraian? Mengapa dia tidak memiliki ingatan tentang penandatanganan sama sekali? Otak Sun Yannan berjalan cepat, mencoba mengabaikan orang-orang yang dia abaikan. Detail yang terlupakan dirangkai. Orang yang membuat perjanjian berikut adalah saya. Dan satu-satunya saat saya memintanya untuk menandatanganinya. Itu sebulan yang lalu di malam hari. Saya bilang saya akan memberinya hadiah. Dia tidak punya waktu untuk melihat. Ditandatangani dan pergi. Saya meninggalkan perjanjian ini di mobilnya. Dan mengingatkannya berkali-kali untuk memeriksa. Sebulan penuh, perjanjian telah mulai berlaku. Tapi dia tidak pernah membukanya sekalipun. Belasan halaman kertas ringan. Di tangan Sun Yannan, itu seberat 1000. Sampai saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa saya harus pergi. Saya perhatikan bahwa dia ada dalam pernikahan ini. Mengayunkan hati, saya pikir dia akan kembali ke Song Jingnian. Akan menceraikan saya. Jadi saya memilih untuk pergi dulu. Dan hal itu yang disebut hadiah. Ini adalah perjanjian perceraian. Saya memutuskan untuk membayarnya kembali. Kebebasan. Memutuskan untuk memenuhi kegilaannya yang tidak dia lepaskan selama bertahun-tahun. Ketika pesawat mendarat di San Francisco. Kebetulan sore hari. Saya di luar pintu masuk arcade. Saya bertemu dengan seorang guru yang sudah lama tidak saya temui. Sun Nankiao, tahun senior saya. Guru tidak pernah berhenti dari pekerjaan mereka. Memulai jalan menuju wirausaha. Setelah 3 tahun kerja keras. Sukses telah berlangsung di Silicon Valley. Saya secara resmi menerima tawaran pekerjaannya. Jadi saya memutuskan untuk pergi ke luar negeri. Wanita luar biasa ini berusia awal 30-an. Membuat esai dengan para siswa di sekolah. Sekarang tidak ada harga untuk masuk ke masyarakat. Begitu Anda melihat saya, menyodok saya dengan ramah dan melambaikan tangan. Chen Zhu lama tidak bertemu. Aku mendorong koperku. Guru Su dengan senyum di wajahnya. Lama tidak bertemu. Saya sudah mengundurkan diri. Guru macam apa yang masih saya panggil? Jika Anda tidak keberatan, panggil saja saya Suster Nankiao mulai sekarang.
Temperamen yang lembut dan hangat ini. Biarlah, yang belum beradaptasi dengan suasana negara asing. Merasa hangat, aku tidak terus bersikap sopan. Saya hanya menelepon saudara perempuan saya. Sunan Kiao setuju sambil tersenyum. Bawa aku dan berjalan pulang. Dalam perjalanan kembali, mereka berdua berbicara banyak tentang masa lalu. Dari kematian di kelas hingga latihan perpisahan. Saya selalu sangat emosional. Chen Zhu, Anda lulus dari sekolah pasca sarjana setengah tahun yang lalu. Saya mengundang Anda untuk datang ke Amerika. Anda tidak setuju saat itu. Kenapa kau tiba-tiba berubah pikiran? Mataku membeku sejenak. Ini kembali ke bisnis seperti biasa. Berpikir selama beberapa detik, menimbang pembukaan. Dan saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Saya tidak ingin pergi ke luar negeri karena alasan keluarga. Itu sebabnya aku tidak berjanji padamu. Tapi sekarang aku mengerti. Karena Anda tidak tahu jalan ke depan. Kalau begitu mari kita coba dulu. Mungkin Anda akan menemukan cita-cita baru dengan berjalan kaki. Sunan Kiao juga seorang pengunjung. Saya tahu bahwa anak muda yang baru saja keluar dari masyarakat. Bingung pada awalnya. Jadi saya bisa mengerti bagaimana perasaan saya saat ini. Beberapa kata penghiburan dalam hidup. Andalah yang mengambil satu langkah pada satu waktu. Lihat, saya kuliah dan menjadi guru selama beberapa tahun. Saya baru menyadari bahwa saya tidak cocok dengan kehidupan di Menara Gading. Berapa umur Anda ketika Anda baru saja memutuskan untuk keluar dan melihat dunia? Kebingungan itu normal, tapi selama Anda mengambil langkah ini dengan berani, saya percaya Anda akan menemukan tujuan hidup Anda. Ada Sunan Kiao, kastanya hidup. Ini seperti saya mengambil ketenangan pikiran. Jauh lebih nyaman. Setelah memarkir mobil, Sunan Kiao membawaku kembali ke apartemen. Tata letak standar 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Duduk di utara menghadap ke selatan. Ada supermarket di lantai bawah di bawah sinar matahari penuh. Melihat kamar yang rapi, saya hanya merasa sebagian besar kelelahan telah hilang dari tubuh saya. Sunan Kiao menyeretku kemana-mana. Kemudian lakukan beberapa tindakan pencegahan. Ceritakan detailnya, Merah. Dia mengajakku makan malam lagi. Setelah makan, mereka berdua pergi ke supermarket. Tambahkan beberapa kebutuhan sehari-hari yang penting. Diantar pulang, Sunan Kiao tidak menggangguku lagi. Setelah meninggalkan alamatnya, dia pergi lebih dulu. Aku mandi, berbaring di tempat tidur, melihat keluar jendela ke langit yang semakin gelap. Tiba-tiba, ada rasa tidak nyata. Kali ini kemarin, saya masih memakai pakaian santai di villa yang indah. Melihat salju di luar jendela. Hari ini, itu sudah terbang ke kota lain di seberang lautan. Apakah kota ini mulai hidup sendiri? Dan itu sangat sunyi. Jadi saya berpikir, dan saya tertidur. Aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku sedang duduk di pernikahan Sun Yannan. Dan kali ini, Song Jingnian tidak lari dari pernikahan dan menikahinya. Saya melihat mereka bertukar cincin. Bersumpah untuk tetap bersama seumur hidup. Saya berada di bidang ciuman 10 mil yang diberkati oleh 10.000 orang. Kembali ke kampus yang sunyi. Belajar keras selama 3 tahun. Setelah lulus, saya terbang ke Amerika Serikat untuk memulai hidup baru. Tidak pernah kembali, dan dalam hidup yang singkat ini, satu-satunya persimpangan antara aku dan Sun Yan'an. Artinya, teman sekelas 4 tahun. Setelah itu, jembatan kembali. Jalan jembatan kembali. Aku akan selalu menjadi orangnya. Teman sekelas pria aneh yang gagal membuatnya mengingat namanya. Mungkin adegan mimpinya terlalu nyata. Saya bangun keesokan harinya dengan perasaan sedikit tersesat. Sulit membedakan kenyataan dari mimpi. Lama duduk sendiri di sofa. Tunggu sampai siang. Panggilan telepon Sunan Kiao membangunkan saya sepenuhnya. Apakah kapalnya tenggelam? Aku sedang makan siang di lantai bawah di rumahmu. Saya menemukan mobil Sunan Kiao di tempat parkir. Dan aku membuka pintu penumpang. Membungkuk di atas orang yang agak bias yang duduk di kursi belakang. Karena sopan santun, saya tidak punya kesempatan untuk menonton. Berpikir untuk menunggu Sunan Kiao memperkenalkan kursi. Setelah memasang sabuk pengaman, orang-orang di sekitar Anda tidak berbicara. Suara yang tidak asing datang dari kursi belakang. Kau istirahat dengan baik. Chen Zhou mendengar suara familiar ini. Aku mengangkat kepalaku dengan tajam. Aku melihat wajah yang familiar di kaca spionku. Ini Sun Yannan. Saya belum melihatnya selama sehari dan dia terlihat lelah. Sepertinya aku sudah lama tidak beristirahat. Tapi mata yang menatapku, tapi jelas dan tegas. Banyak kata mengalir ke tenggorokanku untuk sementara waktu. Tapi aku tidak tahu harus bertanya apa. Dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ada keheningan di gerbong. 1 menit kemudian, Sunan Kiao menyadari bahwa suasananya tidak benar. Dia berbalik dan melirikku.
Bantu mulai pabrik asli Chenzu. Ini teman sekelasmu Sun Yannan. Apa kau tidak tahu? Dia menelepon saya segera setelah dia mendarat di bandara. Katanya dia ingin menolakku. Berpikir bahwa Anda adalah teman sekelas, buat janji untuk makan bersama. Kurasa kau tak keberatan. Aku keberatan. Tapi mereka tidak tahu apa-apa tentang mereka. Di depan Sun Nankiao, aku harus tetap tenang. Jadi saya hanya bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Menarik senyum sebagai tanggapan terhadap adiknya Nankiao. Atur saja. Saya hanya jet lag dan sedikit pusing. Sun Nankiao tersenyum dan mengangguk. Gerakan saya perlahan dan perlahan untuk berbalik dan kembali. Sun Yannan dari kursi berkomunikasi. Nian An, apa kabar? Apakah Anda ingin kembali dan beristirahat dulu? Kita akan memutuskan nanti. Sun Yannan belum tidur selama hampir 30 jam. Tapi dia tahu sekarang bukan waktunya untuk beristirahat. Jadi dia menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak, ayo makan dulu. Saya sudah membuat reservasi untuk restoran. Kalian berdua sepertinya tidak banyak bicara di sekolah. Saya tidak menyangka akan begitu ditakdirkan setelah lulus. Bisakah kita bertemu secara kebetulan di San Francisco? Aku terus menunduk, tapi aku bisa merasakan tatapan terik di belakangku. Aku tahu bahwa sejak Sun Yannan ada di sini. Itu untukku, Ketua Su Group. Bunga sepanjang jalan. Tepuk tangan mengelilingi kebanggaan surga yang semakin besar. Anda sebenarnya diperlakukan seperti saya. Orang biasa tanpa nama mengajukan gugatan cerai. Pasti tidak mau. Biksu saya juga menekan pelipis. Mencoba membuat otak bekerja. Untuk mengatasi apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Dan percakapan antara dua orang berlanjut. Ini bukan pertemuan kebetulan. Saya datang ke San Francisco. Ada sesuatu yang sangat penting untuk ditangani. Oleh karena itu, peristiwa tak terelakkan di kota Chenzu dapat ditemui. Nada suaranya sepertinya sangat akrab bagi saya. Lihat saya. Dua orang tidak ingin saling mengenal. Hubungan kacau ini membuat Sun Nankiao sedikit berantakan. Jadi Anda di sini untuk melihat Chenzu? Anda sudah sering nongkrong sejak lulus. Apakah Anda akrab? Dan saya menjawab pertanyaan sebelum dia bisa. Dengarkan dua kata ini. Mata Sun Yannan sangat berbinar. Apakah Anda teman sekelas 4 tahun? Hubungan rata-rata sekarang. Lebih banyak kontak di masa depan. Saya menghitung perlahan, kan? Nian An, apakah Anda memiliki pekerjaan di Amerika Serikat kali ini? Apakah Anda membawa keluarga Anda sendirian? Saya mendengar Anda menikah. Suami juga teman sekelas di kelas. Mendengar ini, jantungku berdetak lebih cepat. Aku tidak bisa tidak mengepalkan tanganku. Setelah setengah hadiah, aku baru saja mendengar Sun Yannan. Suara serak itu, tapi belum lama ini dia mengajukan gugatan cerai. Saya datang ke Amerika kali ini untuk menangani masalah ini. Sun Nankiao tidak menyangka akan dengan santai mengatakan 8 heksagram. Ini sebenarnya melibatkan privasi orang. Itu canggung. Saya tidak ingin melanjutkan topik ini. Langsung mengalihkan topik, Suster Nankiao. Apakah pesanan hari ini adalah restoran barat atau restoran Cina? Berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan? Aku bangun hari ini dan tidak makan apa-apa. Sedikit lapar. Sun Nankiao menatapku dengan penuh syukur. Aku segera mengangkat panggilan itu, dan restoran barat masih beberapa ratus meter jauhnya. Segera. Makan berlangsung 1 jam. Selama periode ini, Sun Nankiao telah menjadi perantara. Komunikasi antara kedua belah pihak. Lihat aku mengubur kepalaku dalam makan. Sun Yannan hanya bisa menelan masalah yang sudah berlangsung lama itu. Makan setengah. Sesuatu terjadi pada perusahaan secara tiba-tiba. Sun Nankiao sedang terburu-buru untuk menanganinya, dan departemen medis pertama pergi. Makan malam guru murid menjadi pengadilan bagi pasangan yang bercerai. Suasana segera memadat. Setelah saya menghabiskan steak terakhir, Sun Yannan benar-benar menyerahkan serbet kepada saya. Saya tidak meminjamnya. Saya bangun dan menggambar yang baru. Nada suaranya ringan tapi langsung ke intinya. Jika ada yang ingin Anda katakan, jelaskan sekarang. Tangan Sun Yannan terulur berhenti. Masuk ke pandanganku. Meskipun aku belum melihatmu selama sehari. Tapi orang di depanmu ini. Tapi dengan suami ramah tamah dia ingat. Daksi Jingangding. Dia tidak tahu bahwa aku telah berubah. Atau kau belum pernah bertemu raja sesungguhnya? Aku ingin menjadi pasangan selama 3 tahun. Kecuali saat-saat lembut di peraduan. Ia jarang menatap wajahku. Aku jarang menyadari perubahan moodku. Aku seperti danau. Tak ada angin dan tak ada ombak tanpa ombak. Berdiri tenang, ia bisa berbalik. Tempat melihat. Lama-kelamaan, ia perlahan lupa dari mana air itu berasal. Mengapa kau terjebak di sini dan tak lagi bergerak maju? Tepat ketika ia terbiasa. Kolam air tiba-tiba mulai mengalir. Lari tak terhentikan.
Sulit baginya untuk mencapai tempat-tempat asing. Ia menyusul publikasi dan terkejut mendapati bahwa air tak setenang yang ia bayangkan. Juga bukan untuk keinginan egoisnya sendiri. Tetap di tempat selamanya. Dan semua persepsi sebelumnya. Hanya stereo dirinya yang merasa benar. Menghadapi diriku yang baru ini yang belum pernah kutemui. Sun Yannan benar. Tapi dia tahu kenapa aku memilih bercerai. Pasti ada hubungannya dengan dia. Jadi di awal negosiasi, dia dengan tulus meminta maaf padaku. Kapal yang tenggelam maaf. Dalam 3 tahun terakhir, saya tidak melakukan tugas istri saya. Gagal memberi Anda suasana keluarga yang normal. Mengabaikan apa yang telah Anda lakukan. Maaf, aku tahu, semua yang dia katakan saat ini tulus. Tapi saya tidak terkejut dengan permintaan maaf yang terlambat ini. Tersentuh aku mengerti. Hubungan antara aku dan Sun Yannan sudah salah sejak awal. Ini ditakdirkan untuk berakhir buruk. Ingin seseorang yang tidak mencintaimu sama sekali. Buat keluarga bersamamu. Jalani hidupmu dengan sepenuh hati. Sekarang itu akan menjadi hal yang tidak terpikirkan. Apalagi, orang ini tidak pernah melepaskan orang lain dari awal sampai akhir. Alasan mengapa saya mengajukan gugatan cerai. Tapi aku menyadarinya 3 tahun yang lalu. Betapa naifnya ide-ide saya. Konyol ingin salah jalan. Tanggung jawab yang tidak relevan. Tidak peduli suasananya. Ini bukan tentang memberi. Jadi saya hanya menjawabnya satu kalimat. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Selama Anda mengajukan perjanjian perceraian itu. Lalu kirim akta cerai. Bayar saja saat pengiriman. Sun Yannan membeku di tempatnya. Di pesawat lagi. Dia pikir masih ada kesempatan. Saya begadang sepanjang malam memikirkan bagaimana cara meminta maaf. Tapi sampai sekarang, dia menyadari betapa teganya aku. Lihatlah wajahku yang pendiam. Ada sekelebat kepanikan di matanya. Nada suaranya juga mendesak. Apakah Anda harus bercerai? Kenapa aku terus menatapnya? Kata demi kata. Jelas dan lugas aku menikahimu karena aku menyukaimu. Saya ingin bercerai. Itu karena aku tidak menyukaimu lagi. Itu saja. Setelah meninggalkan restoran, alih-alih pulang, saya pergi ke Sunan Kiao. Saat kau melihatku datang sendiri, sedikit kejutan melintas di wajah Sunan Kiao, Ni Ana. Dia sibuk setelah kamu pergi. Saya pikir saya akan bergabung dalam 2 hari. Jadi mari kita lihat situasinya dulu. Sunan Kiao juga tidak terlalu memikirkannya. Saya baru saja menyelesaikan pekerjaan yang ada. Bawa aku dengan antusias. Saya mengunjungi perusahaan selama setahun. Tunggu sampai setelah pulang kerja. Mereka berdua membuat janji untuk makan malam lagi. Saya baru saja kembali ke apartemen. Aku menyalakan ponselku. Melihat pesan verifikasi. Itu dikirim oleh Sun Yannan. Tujuan, aku ingat perkataannya sebelum kita berpisah. Sekarang setelah Anda memutuskan untuk bercerai, lalu aku akan menghormati keinginanmu. Aku tidak layak untuk kamu sukai. Aku minta maaf karena mengecewakanmu. Tapi bagaimanapun juga, mereka telah menikah selama 3 tahun. Meski kita berpisah, bisakah kita terus berteman? Teman, antara aku dan Sun Yannan. Apakah ada kebutuhan untuk terus berteman? Aku tidak bisa memikirkannya. Dalam imajinasi saya, mereka harus berkumpul dan putus. Kemudian usia tua dan kematian. Jadi saya tidak segera menyetujui permintaan itu. Tunggu sampai jam 10 ketika saya berencana untuk beristirahat. Saya baru tahu bahwa Sun Yannan mengirim verifikasi lain. Kali ini dengan catatan, ada beberapa ketentuan dalam perjanjian perceraian. Aku ingin berdiskusi denganmu, hal-hal yang melibatkan perceraian. Saya membidik dan lurus. Sun Yannan juga tidak bicara omong kosong. Langsung letakkan beberapa item yang perlu dimodifikasi. Itu dikirim dengan warna merah. Saya memperbaiki cermin, hanya untuk mengetahui bahwa dia telah membagi properti aslinya. Dimodifikasi menjadi militer dan divisi lain. Artinya mengatakan, setelah saya mendapatkan akta cerai saya, untuk membagi setengah dari kekayaan bersih Sun Yannan. Rejeki nomplok, tapi aku sedikit gelisah. Seks mengirim pesan suara. Divisi properti, ikuti saja kontrak aslinya. Anda tidak harus mengikuti hukum pernikahan. Beri aku begitu banyak properti. Kalau tidak, aku akan malu. Sun Yannan sepertinya mengharapkan dia mengatakan ini. Pesan kembali segera. Saya tahu Anda tidak setuju menikahi saya demi uang. Alasan mengapa saya mengubah kontrak. Ini bukan untuk memberimu kompensasi. Tapi hukum mengatakan Anda pantas mendapatkannya. Jangan terlalu banyak berpikir. Dan saya menjelaskannya sedikit. Tapi Sun Yannan selalu menjawab dengan rangkaian kata ini. Aku juga lelah. Aku tak mau membujuk lagi. Aku membiarkan dia pergi. Hari demi hari, saya resmi mulai bekerja. Perlahan sesuaikan dengan kehidupan kerja. 1 bulan kemudian, saya menerima akta cerai dan properti yang tak terhitung jumlahnya.
saham dan aset lainnya. Lihatlah angka nol yang tak terhitung jumlahnya di kartu bank. Saya tidak tahu bagaimana menangani ini. Singkirkan itu, seolah tidak terjadi apa-apa. Lanjutkan hidupmu. Musim dingin yang dingin telah berlalu. Musim semi akan datang. Saya pergi bekerja seperti biasa. Baru saja tiba di perusahaan. Dia dipanggil ke kantor untuk rapat oleh Sunan Kiao. Isi rapat ini, di sekitar dan di sekitarnya. Kerjasama proyek perusahaan diluncurkan. Seorang asisten akan dipilih pada rapat. Menemani Sunan Kiao kembali ke China untuk membahas kerjasama. Matanya menyapu sekeliling semua orang. Akhirnya, itu tetap pada saya, Chen Zhou. Ikut dengan saya. Tertangkap lengah. Saya terkejut. Saya baru memulai seperempat. Masuk akal bahwa tidak ada cara untuk melakukan pekerjaan penting seperti itu. Karena Nan Kiao memilih saya. Dan saya harus mengatakan ya. Setelah rapat, mereka berdua tetap tinggal diam-diam. Sunan Kiao juga tidak menjualnya. Berbicara langsung ke Chen Zhou, kembali ke China kali ini. Meskipun perlu membahas detailnya dengan 4 perusahaan sekaligus. Tapi fokus kita adalah untuk ditempatkan pada kerjasama dengan Su Group. Sue mendengar kata itu. Samar-samar aku menebak sesuatu. Aku menatap Sunan Kiao. Ragu-ragu di matanya. Sunian dan Sunan Kiao mengangguk. Ragu-ragu sejenak. Atau memilih istana kain Kaesong. Setelah pertemuan terakhir, Nian mengajakku bertemu lagi secara pribadi. Dan itulah nada yang ditetapkan untuk proyek itu. Dia benar-benar menceritakan sesuatu tentang Anda dan dia. Saya pikir ini adalah privasi pribadi Anda. Tidak pernah menyodok, tapi proyek ini sekarang telah mencapai titik kritis. Yang pasti, saya ingin Anda melakukan ini untuk saya. Temani saya kembali ke China untuk berpartisipasi dalam diskusi proyek ini. Meskipun ini sedikit menyinggung, tapi saya harap Anda bisa mengerti. Saya sebenarnya tidak begitu mengerti maksud Sunan Kiao. Saya pendatang baru yang baru bergabung dengan perusahaan belum lama ini. Tidak ada latar belakang. Proyek sepenting itu, apa gunanya membawa saya bersamamu? Hanya karena saya mantan suami Sun Yannan? Saya hanya bisa memikirkan satu kemungkinan. Tapi Sun Yannan tidak menyukai saya. Perceraian sudah rapi. Tidak menghubungi saya lagi setelah itu. Sunan Kiao, menurut Anda mengapa dia akan berkompromi untuk saya? Untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu. Saya mengatakan yang sebenarnya dengan terus terang, Suster Nan Kiao. Itu karena saya bercerai. Saya tidak berpikir hal-hal ini penting jadi saya tidak memberitahu Anda. Tapi ini masalah besar. Aku hanya akan mengatakan sesuatu secara langsung. Sun Yannan dan aku sebenarnya hanya pernikahan embun. Dia tidak menyukaiku. Kami tidak memiliki hubungan apapun antara suami dan istri. Juga mudah untuk berkumpul dan bubar jika Anda pergi. Sejauh yang saya tahu, dia adalah orang yang sangat penyayang. Tapi dalam menghadapi benar dan salah, akan tetap berpegang pada intinya. Jika Anda merasa ingin membawa saya untuk mendiskusikan kerjasama, jika itu akan meningkatkan kemungkinan keberhasilan, maka saya mungkin harus melemparkan Anda sebaskom air dingin. Dari mulut klien lain, mendengar deskripsi keadaan pernikahan ini, Sunan Kiao hanya berpikir itu sangat aneh. Dia memanggil saya untuk duduk. Saya tidak bisa tidak mengajukan pertanyaan. Apakah Anda yakin Sun Yan tidak memiliki perasaan untuk Anda? Aku segera menganggukkan kepalaku. Lihatlah ekspresi positifku. Sunan Kiao mau tidak mau mengingat Sun Yannan sebelum meninggalkan San Francisco. Apa yang dikatakan, Guru Su, Chen Zhou dan saya sebenarnya adalah suami istri. Tepatnya, saat ini bercerai. Saya tidak cukup baik dalam pernikahan ini. Dia kecewa pada saya, jadi saya mengajukan gugatan cerai. Sikap Chen Zhou sangat tegas. Saya tidak ingin membuatnya mendapat masalah. Jadi saya menjawab ya. Tapi saya pribadi ingin menyelamatkan hubungan ini. Hanya saja itu akan memakan waktu cukup lama. Tenang dan berpikir, Chen Zhou pasti tidak ingin kembali bersamaku. Bisakah Anda membantu saya merawatnya untuk sementara waktu? Untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya ingin berdiskusi dengan Anda. Masalah kerjasama proyek, meskipun sudah lama, tapi tatapan putus asa Sunian, dan nada ketulusan total. Sunan Kiao masih memiliki ingatan segar. Sulit baginya untuk mempercayai orang-orang seperti Sun Yannan akan mengintai tanpa emosi. Ambillah, pinjam proyek yang tak terhitung jumlahnya berdasarkan perusahaan besar di tangannya. Tapi sejak Suning An mengatakan bahwa antara dia dan aku ada masalah, dia tidak ingin berspekulasi, hanya meminta pendapatku di akhir. Alasan proyek adalah karena aku ada di sini. Kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak. Alasan mengapa aku ingin membawamu bersamaku. Yang satu karena keegoisan. Kedua, aku juga ingin melatihmu.
Perlakukan saja sebagai perjalanan bisnis biasa. Tangani saja sesuai sistem proses. Apakah boleh bergaul begitu lama? Saya juga tahu bahwa Sunan Qiao adalah orang yang lurus. Saya tidak melakukan apapun di belakang saya. Selain itu, perjalanan bisnis ini memang kesempatan langka. Saya tidak ingin melewatkannya tanpa alasan. Jadi setelah memikirkannya lama, saya tetap setuju. Waktu untuk pulang ke rumah ditetapkan selama seminggu. Saya sibuk dengan pekerjaan dan berkemas. Semakin Anda merasa ketika Anda bertemu dengan saya, mengingat masa lalu dengan tenang. Saya hanya merasa seperti mimpi. Sekarang aku sudah bangun. Aku juga sepenuhnya bangun. Aku tidak akan merindukan masa lalu lagi. Adapun Sun Yannan, tapi itu kembali ke titik awal. Hanya menjadi teman sekelas dan teman lama. Aku sudah mengambil keputusan ketika kita bertemu lagi. Bagaimana bergaul dengannya? Kembali ke kota yang akrab ini lagi. Milikku, pola pikir telah berubah secara dramatis. Aku sedang mendorong barang bawaanku. Berbicara dan tertawa dengan Sunan Qiao, dia keluar dari bandara. Mengobrol-mengobrol. Sunan Qiao melihat orang tuanya. Melambai ke kejauhan. Dia memperkenalkanku pada orang tuaku, Jili. Undang aku untuk pulang bersamamu. Aku tahu perpisahan keluarga beranggotakan 3 orang. Ada pertanyaan tak berujung. Aku tidak ingin mengganggu reuni keluarga mereka. Dia menolak. Setelah berpisah sementara, aku keluar dari bandara sendirian dengan barang bawaanku. Hanya untuk menemukan hujan deras di luar. Tidak ada mobil di jalan. Saya membuka aplikasi taksi dan hendak menelepon. Sebuah mobil hitam tiba-tiba berhenti di depan saya. Saya tanpa sadar melihat ke atas. Saya melihat Sun Yannan Nun berjalan dengan payung. Saya belum melihatnya selama berbulan-bulan. Berat badannya turun banyak. Dalam mantel parit krem, tinggi dan ramping. Saya tidak berharap dia muncul. Kesadaran sedikit tegas. Dan dia berjalan tepat ke arah saya. Dengan emosi rumit di mata saya yang tidak bisa saya baca. Lama tidak bertemu. Senzu, bagaimana keadaanmu baru-baru ini? Tanpa sadar saya mundur beberapa langkah. Menjauhkan diri darinya. Nada suaranya ringan. Sikap dingin ini membuat Sun Yannan sedikit kecewa. Tapi dia mengerti bahwa itu masuk akal. Bagaimanapun, mereka hanyalah pasangan yang bercerai. Jadi dia dengan cepat menyesuaikan mentalnya. Melihat koper di tanganku, hujan terlalu deras. Aku akan mengantarmu kembali ke hotel. Lihat pengingat bahwa pesanan telah diterima di layar. Aku menggelengkan kepalaku. Aku menolak kebaikannya, tidak perlu. Aku sudah punya taksi. Lalu kamu bawa payung. Kalau tidak, kopernya akan basah. Aku tidak tahu mengapa dia tiba-tiba begitu perhatian. Perasaan aneh membuncah di hatiku. Aku tidak butuh bantuanmu. Saya rasa tidak perlu bagi kita untuk berhubungan. Pak Su, bagaimana menurut Anda? Kalimat ini seperti jarum. Menusuk langsung ke hati Sun Yannan. Tangannya yang terlipat di lengan baju menyilang sedikit. Tertawa sedikit enggan. Bahkan tidak bisa berteman setelah bercerai. Kumasukkan kembali ponselku ke saku. Keluarkan payung dari tasmu. Melihat mobil yang semakin lama semakin dekat. Sebelum bercerai, kami hanya teman sekelas biasa. Kembali saja ke masa itu setelah bercerai. Kau dan aku bukan berasal dari dunia yang sama. Tidak perlu berteman. Tidak ada kata membawa persahabatan apapun. Kali ini, Sun Yannan tertegun. Dia menatap supir. Bantu meletakkan barang bawaanku di bagasi. Lihat aku membuka pintu. Lihat aku menyingkirkan payungku. Aku hanya merasa ada sesuatu yang berangsur menjauh darinya. Dia melangkah maju. Dia meraih pintu yang akan tertutup. Di tengah hujan deras. Suaranya begitu kuat. Kurasa kita bukan bagian dari dunia yang sama. Chenzu, mungkin kau telah mendengar banyak sekali orang menanggapi genlemanmu. Menunjuk. Ada banyak pembicaraan tentang pilihanmu untuk tunduk padaku. Tapi aku ingin memberitahumu, aku tak pernah melihatmu dengan jelas. Tak pernah masuk dalam. Mengapa kau tak pantas berdiri di sisiku? Kau cukup menerima semua yang kau miliki. Dengan berani mengejar apa yang kau suka. Kau tak perlu meremehkan dirimu sendiri. Hidup sendiri selama hampir 10 tahun. Baru kali ini aku mendengar seseorang berkata seperti itu. Dan aku menengok ke arahnya. Bibir sedikit terangkat. Sangat jarang tersenyum dan mengucapkan sepatah kata pun padanya, terima kasih. Setelah berkemas di hotel, hujan berhenti, dan aku pergi ke restoran dengan tasku. Bertemu dengan Jiang Mo, kakak beradik itu saling berpelukan. Berkumpul dan mengobrol. Situasi saat ini satu sama lain. Ketika jahe, setelah mendengar itu aku memberikan setengah dari nilai Sunian. Seluruh mulut cukup terbuka untuk menelan piring. Dia menyentahkan lengannya di bahuku. Meskipun mata orang banyak, berteriaklah dan jangan dengarkan. Kakakku adalah orang kaya sekarang. Aku bersandar di pahamu sekarang.
Apakah kau tidak perlu mengkhawatirkannya seumur hidupmu? Aku segera menutup mulutnya, menawarkan uang untuk mengganggu pelanggan di sekitar. Kemudian segera membawanya ke kotak. Tunggu sampai tidak ada orang di sekitar. Jiang Mochai berbisik dengan mata rendah. Apakah uangnya sampai? Ada di sini, tapi aku tidak berani menghabiskannya. Ada perasaan bahwa rejeki nomplok akan selalu diambil kembali. Jiang Mo tidak bisa mendengar kata-kata ini. Ambil tanganku dan coba selesaikan. Rejeki nomplok macam apa? Inilah yang kau janjikan secara hukum. Karena Sun Yannan sangat besar, maka kau bisa mengambilnya dan menggunakannya. Apa yang membuatmu malu? Ini tidak seperti Anda menusukkan pisau ke lehernya, memaksanya untuk menikahimu. Itu benar. Jiang Mo memperhatikanku perlahan melepaskan kekhawatiranku. Dia mengambil menu sambil tersenyum. Tanpa melihatnya, dia langsung memotret tangan pelayan. Naga Australia jenis apa yang paling mahal yang Anda miliki? Tolong beri aku satu. Dia puas dengan 1 juta. Sangat pamer. Bagaimana akting saya? Apakah rasanya seperti itu? Aku mengacungkan 2 jempol padanya. Aku sengaja ingin menggodanya. Dia tampan. Aku hanya tidak tahu. Saya akan menunggu tanda terima dikirim. Apakah Tuan Jiang masih memiliki kepercayaan diri? Guanzo, tidakkah kamu mengundangku? Atau setelah makan lengkap? Jiang Mo puas. Aku menatapnya dengan raut wajah puas. Bel berbunyi dan pelayan hendak membayar tagihan. Belakang, tiba-tiba terdengar suara sarkas. Tenang saja, bukan Chenzu. Saudara-saudara melihat ke atas. Saya melihat sekelompok orang turun ke bawah. Kebanyakan dari mereka adalah teman sekelas yang besar. Dikelilingi oleh Song Jingnian ke sisi mereka. Saya datang dan melihat mereka membawa Mo dekat dengan telinga saya. Berbisik tentang Chenzu. Hari berikutnya kamu pergi ke luar negeri. Pedal lagu Jingnian. Masalah beberapa kapal membuat banyak kebisingan. Karena terlalu banyak orang yang terlibat. Itu juga sudah dicari. Saya mendengar itu disebarkan oleh saudara perempuan Sun Yannan. Reputasinya buruk sejak saat itu. Dia tidak bisa berhenti melihat sesuatu. Dia berlari mencari Sun Yannan lagi untuk kembali bersama. Tapi dia tidak peduli sama sekali tentang dia. Apakah Anda tidak melihat itu setelah dia ditolak oleh Tengah? Wajah polos itu. Aku sekarat karena tawa. Song Jingnian kebetulan berjalan ke meja. Samar-samar mendengar mereka berbicara tentang diri mereka sendiri. Wajahnya menjadi hitam. Dia menatapku dengan kejam. Apakah Anda tidak pergi ke luar negeri? Untuk apa kamu berlari kembali? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Apa yang sangat kamu banggakan? Jangan berpikir kamu kembali. Ada kesempatan untuk kembali ke sisi Sun Yannan. Dia tidak menganggapmu serius sebelumnya. Tidak lagi. Aku tidak tahu. Mengapa dia begitu khusus tentang dirinya sendiri? Jelas, saya telah menceraikan Sun Yannan. Tapi saya juga tidak ingin berdebat dengan sekelompok mereka. Jika Anda tidak meninggalkan tenda, Anda akan pergi dengan bubuk jahe. Sikap cuekku membuat Song Jingnian semakin kesal. Anda memblokir persimpangan secara langsung, Anda berjalan ke dinding. Pernikahan saya mengambil setengah dari kekayaan bersih Sun Yannan. Itu hanya seorang pria Phoenix dengan hati yang dalam. Apa yang kamu pakai di depanku? Bahkan jika Anda mendapatkan uang itu, apa gunanya? Lihatlah kemiskinan yang tidak bisa kamu sembunyikan. Jangan merokok saya dengan rasa asam. Beberapa pengikut kecil mendengar ini. Mereka semua tertawa. Bubuk jahe yang marah harus naik dan berdebat dengan mereka. Aku segera meraihnya. Aku menatap Song Jingnian dengan tenang. Suara samar. Sun Yannan berinisiatif memberiku uang itu. Sama seperti pesan yang Anda kirimkan. Itu bisa dibenarkan dan layak untuk namanya. Setelah mengatakan itu, saya tidak peduli seperti apa Song Jingnian. Saya menyeret bubuk jahe dan ditusuk. Song Jingnian yang menyakitkan menjadi marah. Dorong pelayan yang kebetulan lewat ke depan. Sup yang disiram dengan minyak panas terbalik. Saat itu akan tumpah padaku dan jahe. Sun Yannan muncul. Dia mengalahkan mangkuk sup selusin. Sup yang mendesis membasahi seluruh tangan kirinya. Kulit terpapar. Lepuh yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di tanah yang tersiram air panas. Wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. Song Jingnian tidak pernah menyangka dia akan muncul di sini. Saya panik untuk sementara waktu. Dia bergegas ke depan untuk memeriksa cederanya. Sun Yannan dengan paksa menekan rasa sakit yang membara. Gertakkan gigimu dan lihat dia. Pemandangan di mataku lebih dingin dari es dan salju. Demi Paman Song dan Bibi Song. Aku tidak mengganggumu tentang apa yang kamu lakukan. Tapi jika kamu tidak berubah, saya tidak keberatan memberi Anda ingatan yang panjang. Song Jingnian masih perlu menjelaskan. Sun Yannan sama sekali tidak memberinya kesempatan. Dan dia pergi bersama 2 pria yang ketakutan itu. Angin dingin bertiup di malam hari. Saya juga jauh lebih terjaga.
Aku melihat luka di lengannya. Mengambil kunci mobil langsung dari sakunya. Terburu-buru ke rumah sakit. Perawat melihat luka yang begitu besar. Juga terkejut. Dia segera memanggil dokter. Sudah larut. Jiang Mo harus pergi bekerja besok. Saya membujuknya untuk waktu yang lama sebelum membujuknya untuk kembali. Hanya ada 4 orang yang tersisa di ruang gawat darurat. Aku berbalik. Melihat Sun Yannan yang menahan rasa sakit. Merokok 2 tisu. Hapus keringat dari dahinya. Aku tak bilang apa-apa. Aku pergi mengambil obat sesuai daftar obat yang diresepkan dokter. Tunggu aku kembali. Lukanya sudah diobati. Dokter memerintahkan banyak tindakan pencegahan. Wawancarai mereka dan pergi. Saya mengantar Sun Yannan pulang dengan mobil saya. Kembalilah ke villa ini lagi. Melihat tata letak ruang tamu yang sama seperti sebelumnya. Ada kesurupan di mataku. Kepala pelayan tua itu sangat gembira ketika melihat aku sudah kembali. Win, ayo. Terus bicara, Pak. Anda kembali. Selama Anda pergi, Nona telah menunggu Anda. Di tengah jalan, pengurus rumah melihat Sun Yannan yang terluka tertegun di tempatnya. Nona, mengapa Anda terluka? Saya hanya berpura-pura tidak mendengar apa yang dikatakan pengurus rumah. Pindahkan obat di tangan Anda. Perintah dokter ditekankan lagi. Berbalik dan pergi. Perhatikan punggungku yang memudar. Sun Yannan hanya merasa kosong di hatinya. Dia benar-benar ingin aku tinggal. Tapi kata-kata itu berhenti lagi. Penampilan Sun Yannan yang hilang. Di mata pengurus rumah. Itu hanya membuatnya ketakutan. Dia tidak peduli. Ia mengejarku dan menghentikanku. Meletakkan kata-kata yang tak sempat ku selesaikan itu. Aku sudah mengatakan semuanya. Sejak Tuan kembali. Jangan pergi. Dalam 3 bulan terakhir, rindu kecuali untuk pekerjaan. Itu di kamar. Melihat bunga-bunga yang kau tanam sebelumnya dengan linglung. Yang kuimpikan di malam hari hanyalah menginginkanmu kembali. Dia terbang ke Amerika setiap minggu untuk mengunjungimu. Aku tak berani menghubungimu karena takut mengganggumu. Aku tak tahu apa-apa tentang apa yang dikatakan pengurus rumah. Kupikir dia sudah benar-benar merelakan. Juga memulai hidup baru. Mendengar kata-kata ini, reaksi pertamaku adalah merasa sunyi. Bukankah Suning An hanya menyukai Song Jingming? Mengapa kau mengintai untukku? Lakukan begitu banyak hal yang tak bisa dimengerti. Jadi aku tak mengingatnya. Beritahu pengurus rumah Paman Zhao dengan sangat serius. Suning An dan saya telah bercerai. Saya juga melepaskan masa lalu. Apapun yang terjadi dalam keluarga Su tidak ada hubungannya dengan saya. Berhenti memanggil saya Tuan. Panggil saja saya Chen Zhu ketika Anda bertemu di masa depan. Ini sudah larut. Aku akan kembali dulu. Jaga tubuhmu. Setelah istirahat sejenak 2 hari, saya masuk ke mode kerja. Saya mengikuti Kunan Kiao untuk membahas detail kerjasama. Belajar banyak darinya, dan proyek berjalan dengan sangat lancar. Semuanya tampak datang secara alami. Tidak ada perlawanan. Ketika berdiskusi dengan grup Su, Sun Yannan sendiri tidak menjanjikan. Hanya wakil direktur yang dikirim. Sedikit lega, kontrak yang disiapkan sebelumnya menjadi. Setelah pihak lain melihat kondisi, menunjukkan kemauan positif untuk bekerja sama. Tapi ada syarat bahwa dalam jangka waktu kontrak, koordinator yang bertanggung jawab untuk komunikasi antara pihak A dan B. Grup Su menunjuk saya. Sunan Kiao menebaknya sekaligus. Ini pasti maksud Sun Yan. Dia ingin menggunakan kolaborasi ini untuk menjaga saya. Setelah berpikir, Sunan Kiao masih memutuskan untuk bertanya apa yang saya maksud. Jadi setelah keluar dari grup Su, 2 orang mencari kafe untuk mengobrol. Guanzhou agak lancang, tapi jika nyaman, bisakah Anda ceritakan tentang pernikahan Anda dengan Sun Yannan? Grafit, dan hening sejenak. Akhirnya, keseluruhan cerita, teks asli telah beres sedikit. 4 tahun teman sekelas, 3 tahun menikah, itu sekitar sepertiga dari hidup saya. Tapi ketika Anda benar-benar berbicara dengan orang lain, tapi itu ringan dan tidak ada jejak. Ini seperti menceritakan kisah orang lain. Mereka yang telah mendukung saya melalui malam-malam gelap yang tak terhitung jumlahnya. Cinta yang besar, bagaimanapun, itu telah usang oleh waktu. Setelah Sunan Kiao mendengarkan, tidak bisa keluar dari situ untuk waktu yang lama. Dia tidak tahu harus berkata apa. Bahasa apapun tidak ada artinya saat ini. Hanya keheningan yang terus terputar kembali di dalam kotak. Lihatlah ekspresinya yang penuh dengan sakit hati dan penyesalan. Aku tersenyum lirih. Suster Nan Kiao merasa lega dengan 1000 layar di nadanya. Saya tahu Anda memiliki kekhawatiran. Ingin memenangkan proyek ini. Tidak ingin saya terluka. Alasan mengapa saya memberitahu Anda tentang hal-hal ini yang seharusnya disegel. Aku hanya ingin memberitahumu. Bahkan, saya telah benar-benar melepaskan. Tidak peduli apa alasan mereka membuat permintaan ini. Di mata saya, mereka hanya akan memperlakukannya sebagai pekerjaan.
Pergi selesaikan. Meskipun saya tidak punya pengalaman, tapi selama Anda membutuhkan saya, tim membutuhkan saya, maka saya akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikannya. Tidak akan memenuhi harapan semua orang. Dengarkan aku berjanji-janji ini. Mata Sun Nankiao berlinang air mata. Itu adalah proyek make or break baginya. Jadi, dia tidak berusaha untuk mempromosikan kerjasama ini. Dan bagian paling kritis dari semuanya, itu aku. Ini bukan kata yang bagus untuk digunakan. Tapi satu-satunya caranya sekarang adalah menggunakan perasaan Su Yan An padaku untuk mencapai tujuan. Untungnya, saya dapat memahami kesulitannya. Bersedia membantunya. 1000 kata tak bisa diucapkan. Rasa terima kasihnya, itu semua berubah menjadi denting gelas di akhir. Pada akhir April, Sun Nankiao membawa 4 kontrak yang sudah ditandatangani. Bersiap-siap untuk terbang kembali ke San Francisco. Aku pergi ke bandara untuk mengantarmu pergi. Keduanya berpelukan untuk waktu yang lama. Melihat sosok yang muncul tidak jauh dari sana, Sun Nankiao akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Chen Zhou telah mencintai seseorang selama 7 tahun. Dia melihat hatinya sekarang. Kau benar-benar tidak akan memberinya kesempatan lagi? Aku tahu Sun Nankiao baik hati. Semoga aku bisa bahagia, tapi hanya aku yang bisa mengerti. Sebelum keluar sepenuhnya, betapa sulitnya 7 tahun itu. Jika kau hanya bertanya tapi tidak bisa, sebenarnya tidak terlalu menyakitkan, hanya menyesalinya. Tapi ketika aku menangkap bulan yang tak terjangkau, kupikir aku mengejar cahaya. Pada akhirnya, ternyata hanya ilusi memancing bulan di dalam air. Setelah itu, aku tak akan lagi mendambakan langit. Beberapa hal hanya untuk memandang ke atas. Jadi aku hanya menjawab satu kalimat, Saudari Nankiao. Hidup tak bisa diulang. Kita semua harus melanjutkan hidup. Demi kenyamanan bekerja, aku menyewa apartemen penthouse. Keesokan harinya, ia juga pindah ke rumah di seberang pintu. Ini Sun Yannan. Di bulan bujur dan lintang ini, aku bisa sering berpapasan dengannya di berbagai tempat. Di samping rak supermarket, di pintu masuk restoran hotpot, sebuah sudut taman. Dalam kapasitasnya, tak cocok muncul di tempat-tempat tersebut. Aku tahu selama ini dia mengikutiku. Sesekali bertatap muka, mereka akan berbasa-basi seperti teman normal. Selebihnya waktu, dia hanya mengikuti di belakang. Seperti bayangan, perlahan benamkan diri dalam dunia kecilmu sendiri. Aku juga sudah terbiasa. Kesempatan bertemu berangsur-angsur bertambah setelah menjadi tetangga. Senyum di wajah Suning An semakin cerah. Dari waktu ke waktu, ia akan berinisiatif mengajak. Bertanya apakah ingin jalan-jalan bersama, makan malam bersama, bepergian bersama. Aku selalu mencari alasan untuk mengatakan tidak. Setiap kali mendengar kata maaf, matanya akan jauh lebih redup. Sudah kupikirkan berkali-kali, tak akan ada waktu berikutnya setelah mainan ini. Sampai jumpa keesokan harinya, ia kembali berdiri, sambutku dengan penuh minat. Lihatlah, dia menawarkan semangat. Tanpa alasan, aku teringat dia saat kuliah. Hari-hari bersama Song Jinian itu. Juga seperti sekarang, aku takut pihak lain akan marah dan menolak. Begitu banyak untuk menyenangkan sehingga aku tidak peduli pada diriku sendiri. Tapi aku bukan Matsui. Aku tidak akan menikmati hal-hal baik ini dengan ketenangan hati. Aku tidak bermaksud menggodanya. Fetish aneh untuk menonjolkan pesona seseorang. Aku hanya ingin menghabiskan setiap hari dengan baik. Menikmati hidup, itu saja. Seiring berjalannya waktu, dari musim semi ke musim panas hingga akhir musim gugur dan awal musim dingin. Proyek ini telah berlangsung selama hampir 1 tahun. Ini adalah sentuhan akhir. Batas waktu kontrak. Kebetulan ulang tahunku yang ke-25. Saya memesan penerbangan kembali ke San Francisco untuk hari ini. Sehari sebelum saya pergi, saya mengemasi tas saya dan tiba di dini hari. Tiba-tiba saya menemukan bahwa salju turun dengan ringan di luar jendela. Jarum jam disambar pada pukul 12. Segera setelah saya membukanya, saya melihat Sun Yannan memegang kue. Dia jelas tersenyum dan mengucapkan selamat ulang tahun. Tapi saya bisa belajar darinya. Dapatkan sekilas beberapa emosi sedih. Dan saya tercengang saat segera kembali ke ketidakpedulian yang biasa. Minta maaf padanya dengan sopan. Aku menyatukan kedua tanganku saat lilin dinyalakan. Membuat permintaan. Ketika saya membuka mata, saya melihatnya. Mata Sun Yannan samar-samar penuh antisipasi. Keinginan apa yang Anda buat? Sama seperti tahun lalu. Percakapan itu tiba-tiba berakhir. Suning An, mengingat kejadian di hari ulang tahunku tahun lalu. Senyum di sudut mulut perlahan menjadi pahit. Kutundukkan mata untuk menghindari tatapannya. Suasana mengembun seperti ini. Setelah sekian lama, ku dengar Sun Yannan mengajukan pertanyaan yang sangat aneh. Chen Zhu, hari di mana kau pergi tahun lalu?
Apa kalimat yang kau ucapkan saat mengirimku pergi dari rumah? Aku tidak mendengar apa itu pada saat itu. Aku sebenarnya tidak bisa mengingat. Mereka yang bernafas lembab dan dingin. Kenangan yang tidak bisa kuingat. Bahkan, sudah waktunya. Bintik-bintik awal kabur. Aku hanya mengingat hari-hari cerah. Yang membuatku hafal saat memikirkannya. Adegan hangat. Aku masih ingat. Dan saat tahun baru semakin dekat. Kutunggu semua orang yang kutemui di masa depan. Tapi semua yang akan terjadi bisa terpenuhi. Maka ku buat 2 kalimat acak sebagai kenangan. Semoga kau bahagia. Semoga aku juga bahagia. Setelah bangun tidur, jendela telah berubah menjadi dunia es dan salju. Salju masih turun. Begitu aku turun, kulihat Sun Yannan sudah menunggu di pinggir jalan. Dia datang atas inisiatifnya sendiri. Ada kerumitan yang tak bisa dijelaskan dalam nada bicaranya. Seorang pria tidak bisa mendapatkan mobil di hari bersalju. Aku akan mengantarmu mengambilnya. Kali ini aku tidak menolak. Aku merasakan bahwa dia mungkin memiliki sesuatu yang lebih untuk dikatakan. Benar-benar tidak ada tanggal kembali untuk keberangkatan ini. Ada beberapa hal yang juga ingin ku gambar simbol jari tengah untuk. Mobil menyala dengan sangat lambat, sangat lambat. Saya tidak tahu apakah ini hari bersalju, atau Sun Yannan sengaja melakukannya. Tapi untungnya butuh waktu lama. Jadi saya tidak mengatakan apa-apa. Melihat keluar jendela dengan tenang. Detik demi detik berlalu. Suning An akhirnya tidak tahan dengan perpisahan. Suasana sunyi. Apa yang ingin dia katakan? Menekan hati kacau inci persegi itu. Juga ingin membuatku terkesan. Pertahankan aku di sisimu. Chen Zhu, apakah kamu ingat Natal tahun setelah kita menikah? Salju turun banyak. Ibu tidak dalam keadaan sehat. Ketika kamu membawaku ke kuil untuk menindasmu. Aku meminta kontrak pernikahan. Dikatakan aku ingin memenangkan hati seseorang. Dengarkan deskripsinya. Aku juga teringat masa lalu. Setelah mendapatkan tanda tangan, Sang Master Undrau memandang mereka berdua. Mengatakan sesuatu yang sangat aneh, takdir yang ditakdirkan. Bencana yang ditakdirkan. Jika kamu bisa bangun lebih awal, adalah tanda tangan. Aku tidak mengerti. Orang yang berpikir Master ingin memberi pencerahan adalah dirinya sendiri. Dan untuk waktu yang lama setelahnya. Mengkhawatirkan hal ini. Bagaimanapun, Aku sangat ingin bersamanya selamanya. Tapi sekarang aku memikirkannya. Orang yang menggambar Lot adalah Sun Yannan. Kata-kata itu juga tidak dimaksudkan untukku. Dan dalam hatinya, dia menginginkan seseorang yang tidak akan pernah terpisah. Itu bukan aku. Benar. Memikirkan hal ini, saya tertawa sendiri. Saya tidak begitu ingat. Sun Yannan tertegun selama beberapa detik. Seketika menemukan topik baru. Kebanyakan rutinitas harian mereka setelah menikah. Beberapa tidak dapat saya ingat. Dan dia sangat spesifik. Saya tidak tahu tentang kejadian masa lalu ini dalam setahun terakhir. Saya berulang kali dirindukan oleh Sun Yannan. Jadi dia ingat dengan jelas. Dia mencoba menggunakan ini untuk memiliki kehidupan pernikahan yang agak nyaman. Membuatku terkesan tapi aku tidak memiliki ekspresi apapun. Mereka sepertinya tidak melewatkan masa lalu. Dan tanpa sadar, mobil telah tiba di bandara. Saya akan pergi dengan koper saya. Sun Yannan memanggilku dari belakang. Dan dia mengeluarkan sebuah kotak dan dia menyerahkannya padaku. Dengan mata bersemangat, begitu saya membukanya, saya melihat tumpukan liontin giok. Saya ingat ini adalah pusaka keluarga Jiang. Mengapa dia memberi saya ini? Jika itu hadiah perpisahan, itu terlalu mahal untuk saya ambil. Setelah ditolak lagi, Sun Yannan hampir tidak bisa tertawa lagi. Ada benjolan di tenggorokannya. Kilatan urgensi melintas di wajahnya. Ambillah, ini adalah hatiku. Ini juga yang dimaksud ibuku. Aku menggelengkan kepalaku sedikit. Nada samar. Saya mengerti apa yang diwakili oleh hadiah ini. Jadi saya tidak ingin mengatakan. Saya telah menceritakan sesuatu berkali-kali. Sekarang setelah ceritanya selesai, mari kita kembali ke tempat kita semula. Setiap kata sangat menyakiti Sun Yannan. Dia berdiri di salju dan melihatku pergi menjauh. Selangkah demi selangkah tanpa menoleh ke belakang. Hanya butiran salju yang jatuh di kepalaku. Datang seperti yang dijanjikan. Mengirimku sebuah kepala putih yang tidak bisa dia minta.